Akhirnya aku, Chen Fen, kembali. Yang mulia Immortal Lord, apakah ini kampung halamanmu? Aku, Immortal Lord Bei Ming, mengembara di alam semesta ribuan tahun, hanya untuk kembali ke kampung halaman. Kini akhirnya keinginanku terwujud. Selamat, Gur. Inglong, Zulong, Qinglong. 9 naga legendaris, dengarkan perintah. Sayap. Segera pergi ke berbagai belahan dunia, bangun kekuatan kita sendiri, nanti akan ada gunanya bagiku. Ada apa ini? Tidak ada gempa, Nanjiang ternyata utuh. Benar, Nanjiang selamat. Ini berkah dewa untuk Xia. Cepat ambil rekaman satelit resolusi tinggi. Periksa situasinya, sayap. Sejak kapan ini? Apa ini manusia? Bagaimana dia bisa keluar dari? Tumpukan meteor ini, Dewa macam apa ini sebenarnya? segera ke Nanjiang. Temukan orang ini. Tidak, aku yang akan pergi sendiri. Meteor APA. Gempa apa? Loh, tidak terjadi apa-apa kan? Apaku ini makhluk apa? Dari mana kau muncul? Penampilanmu aneh sekali. Bermain kostum? Menurutmu aku mirip manusia? Atau dewa? Jangan mendekat. Kurasa dia seperti Makhluk gaib jahat. Kau seperti palu bodoh. Berani-beraninya kau membunuh. Akhirnya, aku Chen Fen kembali. Saffron Immortal, apakah ini kampung halamanmu? Aku Sovereign Bei Ming Tela, menjember di Cosmos, selama ribuan tahun, hanya untuk kembali ke tanah kelahiran. Kini keinginan itu akhirnya tercapai. Selamat, Guru. Inglong, Zulong, Qinglong, 9 naga agung dengarkan perintah. Sayap. Segera pergi ke berbagai negara di dunia, bangun kekuatan masing-masing, nanti akan ada gunanya bagiku. Ada apa ini? Tidak ada gempa? Nanjiang sama sekali tidak rusak. Benar? Nanjiang selamat. Ini berkat perlindungan dewa untuk Dacia. Cepat ambil rekaman satelit HD. Selidiki kejadian ini. Siap. Kapan ini? Ini manusia? Bagaimana dia bisa keluar dari? Tempukant météorite ini? Dia makhluk apa sebenarnya? Cepat berangkat ke Nanjiang. Temukan orang ini. Tidak, aku akan pergi sendiri. Meteorit APA? Gempa apa? Ini kan tidak terjadi apa-apa? Kau ini makhluk APA. Dari mana datangnya? Penampilanmu aneh sekali. Cosplay. Menurutmu aku seperti manusia? Atau dewa? Jangan mendekat. Kurasa dia seperti makhluk gaib jahat. Kau seperti balok kayu. Berani beraninya kau membunuh. Kekuatan pelindung di sini sangat kuat. Hampir semua kekuatanku hilang. Tapi untungnya, aku akhirnya kembali. Sudah 10.000 tahun. Siap. Aku tak melanggar janji padamu. Kau ini siapa sebenarnya? Kau manusia atau hantu? Di mana tempat ini? Sekarang tahun berapa? Tahun 2024. 6 tahun. Masih ada waktu untuk memperbaiki penyesalan. Ayah, ibu, adik, dan 11 Yao. Apa kalian baik-baik saja? Kau kenapa sih? Semakin aneh saja. Bicara sendiri lagi. Antar aku ke Nanjiang. Aku akan memberimu kesempatan. Sangat mencurigakan. Mau kasih kesempatan? Kau pikir aku percaya omong kosongmu? Ada anggota keluargamu yang sakit parah. Kau ini siapa? Bagaimana kau tahu? Keksin, aku tak mau berkemah di sinilah. Ayo kita pergi. Baik, aku setuju. Hei, kau pergi begitu saja. Aku bahkan bawakan pakaian merek ternama. Aduh, kau ngapain? Sudah kuduga kau jahat. Kau. Aku tak tertarik pada. Aku Dua Baiming. Tak pernah berhutang budi. Ini talisman kehidupanku. Ini sebagai bukti. Aku berhutang satu permintaan. Talisman APA? Dewa apa? Ini kacau balau. Aku juga bisa gambar ini. Kenapa tidak bisa dihapus? Orangnya hilang. Bukan di sini.
Bukan di sini juga. 6 tahun berlalu, Nanjiang kini begitu makmur. Ketemu arah barat daya, 10 km dari sini, ada 2 aura sekerabat denganku. Seharusnya 3. Kenapa cuma 2? Sial, keluarga dalam masalah. Semoga arwahmu di surga. Lindungi Fan-Fan kami. Jaga keselamatannya di luar. Sudah 6 tahun. Tak perlu dia sukses besar. Asal pulang dengan selamat. Ayo, hancurkan semuanya. Ini hari ke-7 kematian suamiku, kenapa ganggu ketenangannya? Tak takut arwahnya mendatangimu? Orang tua setengah masuk liang kubur, tak berguna, salahkan dirimu yang tak tahu diri, statusmu rendah, berani mendekati, CEO tercantik Jiangsu, Ye Xiao. Aku tidak mendekati. Dia menantu perempuanku, anak mantuku. Omong kosong. Si tua tak berguna ini, hidupnya kuhancurkan, mati pun kubuat arwahnya lenyap, pasti sangat merindukannya. Hari ini Tuan Sen akan membuatmu merasakan siksanya, tahan dia. Masukkan sekepal-kepal. Siapa yang seenaknya makan begitu banyak? Makan. Jangan. Lepaskan ibuku. Aku mau lakukan apapun. Aku mohon padamu. Gadis sebesar ini pasti sudah matang ya? Apalagi yang ditunggu, cepat bertindak, ibumu hampir mati tersedak, ayo. Kak, Di mana kau? Di mana kakakku? Keluarga kita hancur. Hentikan. Chen Fan, bukannya kau tewas di laut 6 tahun lalu? Aku tahu. Pasti ada yang mengkhianatiku dulu, hingga aku terdampar di dasar laut. Syukur langit masih berbelas kasih mengembalikanku ke dunia ini. Untuk apa kau kembali? Kekasihmu sudah meninggalkanmu. Dia akan jadi pilar utama Nanjiang. Nyonya muda keluarga Sangguan, Ye Xing. Yi Xiao, kau berjanji saat aku pergi dulu. Kau tiga meninggalkan keluarga Chen. Ayahku tewas, ibuku dihina, adikku dilecehkan. Kini kau malah mau menikahi orang lain. Tuan muda Sangguan bilang, keluarga Chen adalah ancaman. Tak boleh dibiarkan. Hari ini akan kuhabisi semuanya. Serang, kawan-kawan. Kutukan pertama, larangan. Hantu di kertas itu. Tuan Mo, dia bisa ilmu hitam. Dia bisa sihir. Dasar bodoh semua. Trik hantu konyol begini bisa membuatmu ketakutan. Harus aku sendiri yang bertindak. Tenaga dalam terpancar. Aku Mo Haisen bisa berjaya di Nanjiang. Bukan sekedar reputasi kosong. Hari ini akan kuperlihatkan ilmu rahasia Long Husan, gaya naga dan gajah. Ini mustahil. Lemah. Sangat lemah. Luar biasa lemah. Aku pulang. Fan-Fan, benar ini kamu? Apa ibu sedang bermimpi? Selama ini kau menderita. Sudah pulang saja cukup. Kakak. Masih ada satu hal harus kulakukan. Keluarga kita mengalami malapetaka. Ayah meninggal penuh dendam. Dia berani menikah lagi. Tidak peduli nasib kalian. Fan-Fan, kau salah paham. Ibu tak perlu menjelaskan. Aku akan mencarinya sekarang. Mana dia? Bu, kakak salah paham kakak ipar. Dia berkorban untuk kita. Kita harus pergi. Ayo. Terima kasih atas kedatangan Anda ke Changlongge untuk menghadiri upacara lempar bola sutra putriku. Bola sutra ini Kata Ye Xiao menikahi pria miskin. Sudah 6 tahun menunggu orang itu. Sungguh setia ya, tapi mau bagaimana lagi? Keluarga Ye gagal mengelola bisnis. Sebentar lagi akan bangkrut. Lempar bola sutra terdengar mulia. Sebenarnya ini semua demi. Acara sepenting ini, mana mungkin tanpa kehadiranku? Itu Shangguan Yu yang di belakang adalah putra keluarga Zhao dan San. Sepertinya mereka siap berkompetisi.
Xiao, lempar bola sutra tepat ke arahku. Kesini. Aku tahu Tuan pasti datang. Tuan sudah lama menyukai putriku. Andai bukan karena keras kepala putriku, sudah lama kunikahkan. Karena ini lempar bola sutra, mari ikuti aturan. Siapa yang bisa menangkan? Dialah yang berhak menikahiku. Akhirnya datang juga. Lebih baik menikahi binatang. Darah iblis ini. Chen Fan, aku hampir tak kuat bertahan. Di manakah sekarang? Seperti kata pepatah, uang bisa membuat setan pun menggiling gandum. Bagi yang hadir di sini, harap beri aku muka. Ye Xiao adalah milikku. Uang sebanyak ini pasti lebih dari 1 miliar. Benar, benar. Setiap orang dapat 10 juta. Jangan tak tahu diri. Pergi semua. Ye Xiao, Chen Fan, dia takkan kembali. Sudah kukatakan, kau takkan lolos dariku. Sekejam itu keinginanmu mendapatkanku, baiklah. Kepenuhi keinginanmu. Chen Fan. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Xiao. 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 Anakku sayang. Tuan Shangguan. Kau membuatku panik. 11 Xiao. Lebih baik kau bunuh diri daripada bersamaku. Yang apa kurangnya aku dibanding sampah itu? Tuan Shangguan. Mohon belas kasihan. Keluarga akan menikahkan putri kami dengannya. Baiklah. Xiao, ini perundangan. Tunangan tetap perlu mas kawin. Terima kasih Tuan Shangguan. Kau memang dermawan. Ini sangat membantu kami. Aing. 1 yuan saja masih kurang? Dengar Yi Yutang, kau kira aku orang romantis? Dia si jalan kecil, selalu melawan aku. Sudah lama ku tak tahan. Terus terang saja, tak hanya nikahi dengan 1 yuan. Aku dan kawan-kawan Akan masuk kamar bersamanya. Jangan. Tidak boleh. Pergi. Sekarang ku perintahkan, cepat kawinkan putrimu denganku. Tuan Zhao, Tuan Sun. Astaga, jangan dilakukan. Ini tak boleh. Wah bangka. Tuan Shangguan sudah bicara. Kau cari mati. Pergi kau. Lepaskan. Kau binatang. Lepaskan perempuan itu. Lepaskan. Lepaskan aku. Demi keluarga Ye. Aku tak peduli lagi. Percayalah. Yi Xiao. Keluarga Chen sedang dalam bencana besar. Kau justru menghindar, bersenang-senang dengan pria-pria tak dikenal ini. Hari ini, aku akan membasmi kalian para pengkhianat. Zhonggong. Hahaha. Tuan Muda, Mo Haisen Hailong. Menurut anak buahnya, Chen Fan sudah kembali. Chen Fan, yang mana? Bukannya dia sudah mati? Bagaimana mungkin dia kembali? Apakah Chen Fan benar-benar kembali? Katanya di mana dia? Di mana dia? Berbaliklah kumohon. Ampuni Chen Fan. Biarkan keluarga Chen hidup. Kau adalah wanita sang penguasa. Aku tak menyuruhmu berlutut. Berani-beraninya kau berlutut. Siapa yang berani bersembunyi? Keluar sekarang. Tuan Muda. Saat aku menginjakkan kaki di Changlongge ini, itu saat kematian kalian. Aduh. Tuan Muda, tolong. Bahana, Pangeran Qin, dia sudah masuk. Cepat pergi. Ikut aku periksa. Hei, Chen Fan, ternyata benar kau. Serang dia. Lon Tian Chue. Sang penguasa telah datang. Shangguan Yunlong ingin mati bagaimana? Chen Fan, kau ternyata belum mati. Kau benar-benar bandel. Kau pikir dengan tipuan receh seperti itu, bermain siluman, bisa main-main di hadapanku? Tangkap dia sekarang. Akan kuhabisi pacarmu di depan matanya. Dengan penuh kehangatan. Lepaskan semua jurus andalanmu. Aku bisa membunuhmu dalam 1 jurus. Tapi akan kuulur jadi 10 jurus. 9 jurus sisanya. Untuk menyiksamu perlahan. Membersihkan nama keluarga Chen. Berlegak. Chen Fan. Kau hila? Berani melawan Tuan Shangguan? Yang berani sentuh aku akan kubunuh. Ini dia. Sepertinya yang akan mati hari ini bukan aku. Tampaknya yang mati hari ini bukan aku.
Chen Fan, Shangguan Yunlong adalah putra tunggal keluarga Shangguan. Jika kau lukai dia, kita semua tamat. Cepatlah. Kau masih membela dia? Lari, kau bisa lari kemana? Di Nanjiang, dunia hitam dan putih. Semua di bawah kendali keluarga Shangguan. Bahkan jika kau jadi pesawat terbang ke langit, aku bisa jatuhkan kau. Nanti kubakar habis tulang-tulang. Ye Xiao, adikmu, dan ibumu. Akan kusiksa sampai mati. Serakin. Chen Fan, hari ini akan kuperlihatkan kekuatan peluru. Bagaimana? Takut sekarang? Sujud dan minta ampun. Mungkin ku biar mayatmu utuh. Seperti bayangan mengganggu batang pohon, badut kecil. But, karena kau ingin mati, akan kukabulkan. Apa yang terjadi? Inikah keberanian di hadapanku? Amble, ini mustahil. Kau, cultivator? Tidak mungkin. Cultivator tak mungkin bisa melakukan ini. Manusia pisik, tak paham luasnya semesta. Balas budi, rasakan kekuatanku. Chen Fan, jangan bunuh aku. Jangan, Chen Fan. Kumohon padamu, jangan bunuh aku. Kau pikir kau pantas memohon? Kau ingin menyentuh ibuku? Kau ingin menyentuh adikku? Kau hanya seeker semata. Berani menginginkan wanitaku. Jangan. Hari ini darahmu akan tumpah. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Beraninya kau. Akhirnya datang. Pilar utama keluarga Shangguan memegang petarung bawah tanah Nanjiang. Ratu dunia bawah, Shangguan Yunfeng. Konsekuensi Chen Fan menyentuh adikmu. Bisakah kau tanggung? Kenapa baru datang? Aku hampir dibunuhnya. Sampa, kau lupa Adranaya, sebagai jenderal pertahanan Nanjiang, tidak punya keberanian sedikit pun. Berhenti bicara omong kosong. Cepat, cepat, cincang bocah ini sampai berkeping-keping. Tenang, ada kakak di sini, akan selalu mendukungmu. Aku beri kau waktu 3 detik. Lepaskan adikku. Jika tidak, kau akan menyesal dilahirkan. Chen Fan, jangan gegabah. Bagaimana kau berani? Jangan buru-buru dong. Aku bilang 10 jurus untuk ambil nyawanya. Pertarungan ini masih lama selesainya. Mulutmu memang besar ya. Mau ambil nyawa anggota keluarga Shangguan? Kau sanggup? Sekarang aku tanya sekali lagi. Benar kau bisa melakukannya? Chen Fan akan kuantarkan kaki alam baju sekarang. Berkupul dengan keluargamu di neraka. Matilah. Jangan. Chen Fan, kau menghilang 6 tahun. Supaya kembali. Tidak berbakti pada orang tua, menyayangi kekasih, malah datang sini untuk mati. Aku menunggu 6 tahun lamanya. Hasilnya cuma mayatmu yang dingin, begitu? Keluarga Shangguan tak menakutkan bagiku. Diam kau. Kukira selama 6 tahun ini kau bisa lebih dewasa. Aku tak pernah berharap kau sukses. TAPI kau. Sekarang juga berlutut. Minta maaf pada Tuan Shangguan. Mohon ampun pada Ratu Shangguan. Keluarga Shangguan yang sepele ini tak layak menerima hormatku. Bahkan langit yang agung sekalipun di hadapan harus merendahkan diri. Chen Fan, kau tahu siapa kakak perempuanku? Dia Ratu Bawah Tanah Nanjiang. Dan juga permaisuri konglomerat nomor 1 di ibu kota. Kalian dan semua yang hadir di sini, bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Chen Fan, kau sudah menghancurkan keluarga Ye. Jika masih punya hati nurani, serahkan diri dan tebus dosamu. Jangan libatkan keluarga Ye. Kumohon padamu. Yi Xiao, jawab jujur. Apa kau akan menikahi Shangguan Yunlong? Ya. Lalu, apa kau mengkhianati keluarga Chen? Pertanyaan terakhir, apa kau ingkari janji kita dulu? Chen Fan, semoga ini membuatmu berhenti. Hanya dengan ini, kau masih punya harapan selamat. Baiklah, segala tindakanku hari ini tak ada hubungannya lagi denganmu. Masalah kita akan diselesaikan nanti.
Sekarang, lancarkan semua jurus. Jika aku mengernyit, berarti aku tak layak jadi yang terkuat. Omongan bagai. Saya kemilat jahat. Yishiao lahatlah. Ini lelaki yang kot selama 6 tahun. Bodoh dan naked. Kakak, Yunus dia sekarang. Bagaimana mungkin? Mereka adalah 8 prajurit terkuat yang kumiliki. Tak mungkin. Anak-anak kecil, berani menyebut diri terkuat? Pernahkah kau lihat naga mengarungi langit? Pernahkah kau saksikan bintang-bintang hancur? Cahaya kosmis sang dewa. Hari ini sang kaisar akan memperlihatkan bagaimana seluruh semesta harus bertekuk lutut. Omong kosong. Pada detik ini, di tempat ini, Chen Fan penguasa tunggal alam semesta. Berhenti berlaga. Bawa Miriam Italiku. Isi pelurunya. Mau lari ke langit atau bumi. Kau kuma manusia biasa. Tembak bersama. Hancurkan dia. Siapa yang memberimu jimat ini? Orang yang sangat aneh. Kakek, jangan bicara lagi. Istirahatlah yang cukup. Kakek tahu kondisi tubuhnya. Dokter legendaris pun tak bisa selamatkan aku. Jika boleh bilang, hanya satu orang yang bisa menyelamatkanku, yaitu pemilik jimat ini. Aku pernah melihat simbol ini. Di mana kakek melihatnya? Jimat ini. Simbol ini. Hei. Chen Fan, lihat kau bisa menghindar. Tembakan meriam Italia. Kakak, serigala-serigala itu mana? Bawa ke sini sekarang. Aku tidak mau dia mati semudah itu. Tulang belulangnya pun tak tersisa. Kenapa kakak? Dia bagaimana bisa melakukan itu? Kakak kenapa? Bagaimana kau melakukannya? Kau ini siapa sebenarnya? Cara misterius seperti sihir ini bagaimana kau melakukannya? Menguasai langit dan bumi. Misterius bak dewa. Kalian meremehkanku, Chen Fan. Aku akui meremehkanmu. Tapi kau lupa. Di keluarga Shangguan masih ada 2 pilar utama. Ayahku Shangguan Xiong, ketua aliansi ilmu bela. Semua jagoan di dunia tunduk padanya. Suamiku Huangfu Qingtian memimpin ibu kota kekaisaran. Kekuasaannya tak terbatas. Bahkan kaisar pun menghormatinya. Kakakku benar. Lepaskan aku sekarang. Dan kakakku juga. Oh ya? Kalau begitu aku harus buru-buru. Aku tak sabar menemuinya. Saat aku menjelajahi semesta, menghancurkan bintang dengan mudah. Bukan hal aneh bagiku. Mereka harus merasakan caraku. Chen Fan, jangan ngaco. Chen Fan, dia satu-satunya penerus lelaki keluarga kami. Kau berani menyentuh keluarga Shangguan? Kau pantas mati ribuan kali. Siapa yang berani membunuhnya? Bukankah ini orang terkaya di kota selatan? Putri sulung keluarga Lin? Kenapa Lin Qianqian datang? Serahkan padaku, aku yang akan mendukungmu. Mati dengan sangat mengenaskan. Tapi pantaslah kernya mati begini. Lagi pula perbuatan jahatnya sudah menumpuk. Lin Kexin. Panggil aku Shangguan Yunfeng, putri tertua keluarga Lin. Aku tahu keluarga Shangguan di Nanjiang punya nama besar, tapi keluarga Lin di Provinsi Selatan juga punya pengaruh kuat. Begini, beri aku muka, si pengacau kecil keluarga kami ini. Biar ku bawa pergi. Lin Kexin, apa yang kau bicarakan? Diam dulu. Nanti ku jelaskan, kalau kau mati, kakekku juga tak akan selamat. Chen Fan, kukira kau sudah sukses, berlagak seperti manusia. Ternyata cuma mengandalkan keluarga Lin. Chen Fan, kau pengen attack tahu balas budi. Padahal putriku mati-matian padamu. Tak kusangka setelah hilang 6 tahun, kau malah main ke kota provinsi bersama Lin Kexin. Hei, makan bisa sembarangan, tapi omongan harus hati-hati. Marian. Kapan aku melihatnya? Lajapila, kapan aku suruh dia mati-matian?
Shin Fan itu perkataan manusia, bagaimana bisa kau perlakukan aku seperti ini? Mengapa kau yang seharusnya paling tahu? Jangan sok lemah di hadapanku, berlagak memelas. Lebih baik kau pergi sekarang. Kau suruh aku pergi? Ayah legit bila kau ku menempeng di sini. Chen Fan pantas dapat yang lebih baik. Kau tega memilih wanita ini? Memang kenapa kalau iya? Bukan pan kenapa? Sudah kuduga. Desa rubah siluman. Apa yang kau lakukan pada Chen Fan? Dia dulu tidak seperti ini. Siapa yang rubah siluman? Yang kumaksud ya kamu. Yi Xiao, kau hila. Berani beraninya kau mukul orang. Dia merebut priaku. Sudah kupukul ya sudah. Memang hebat apa? Kamu tidak apa? Nona Lin itu putri bangsawan provinsi. Berdasar apa kau pukul dia? Chen Fan, bertahun-tahun hubungan kita. Sekarang demi seorang wanita yang baru dikenal. Kau mau pukul aku? Pukullah. Urusan mereka berdua malah kau pukul aku? Aku sedang kesal. Pengin kupukul kau buat pelampiasan. Ada masalah? Dasar kau Chen Fan. Kau anggap aku Shangguan Yunfeng sebagai apa? Akan kuhubungi ayah. Kerahkan jutaan master bunuh si penjahat ini. Kalian semua tunggu saja. Sekarang baiklah. Aku lihat Lin Kexin masih bisa lindungi kamu. Lin Kexin, kau rela demi Chen Fan ini mengabaikan keluarga Lin, lawan keluarga Shangguan sampai mati? Ini. Lihat itu, aku bisa mati untukmu, dia bisa? Kau tidak ada habisnya. Chen Fan, aku tangguh Liu Tahan. Kau perlakukan aku begini, aku Yezi Ao. Kenapa? Kenapa? Tak disangka, Ye Xiao, putri keluarga Ye, ternyata merendah begini. Dia ini Kuma orang kampungan. Yi Xiao. tidak pantas dipermalukan. Berhenti melawan. Ini hadiah Chen Fan takut. Aku punya, kau tidak. Ini bedanya. Dia benar. Kira wanita macam apa bisa jadi permata istri bahkan selir terendahku. Sang Ratu Phoenix. Pantas dipanggil Maharani. Perbuatanmu tak layak. Diam kau. Dia sebenarnya bukan pacarku. Yang tak pantas itu kau. Apa salahku, sampai kau perlakukan aku begini? Tak ada sedikit pun perasaan? Kata-kata yang kau ucapkan, air mata yang kau tampakkan, segala yang kau lakukan, membuatku mual, bikin mual. Rupanya semua yang kulakukan, Ye Xiao, selama ini hanya membuatmu mual. Baik. Kalian tega menyusahkanku, maka takkan ada yang tenang. Yi Xiao, kau hila. Lepaskan aku. Jika kau berani lagi, aku takkan segan mengakamu. Takkan segan? Apa yang mau kau lakukan? Mau memukulku lagi? Pukullah. Pukul aku. Tidak mau pukul? Aku yang akan memukul diri sendiri. Tamparan ini untuk kebutaanku, membuat keluarga Ye hancur. Tamparan ini untuk kebodohanku, menunggumu selama 6 tahun, dan berharap sia-sia. Semua ini salahku. Salako. Jangan bagay ini. Puas sekarang? Kamu sedang apa, Chen Fan? Apa kamu menyalahkan putriku? Tidak merawat keluargamu dengan baik? Pikir baik-baik. Jika bukan karena putriku, bisakah keluargamu bertahan 6 tahun? Sudah, jangan lanjutkan. Tuan Chen Fan, aku Yi Xiao. Mulai hari ini akan keluar dari hidup, gagal melindungi ayahmu. Ini semua kesalahanku. Aku Yi Xiao berhutang nyawa padamu. Kapanpun kau mau, akan kuberikan. Ada APA? Kakek sudah sekarat? Aku mengerti. Akan segera bawa dia pulang. Chen Fan cepat ikut aku. Masalah tadi belum kita selesaikan. Dengar baik-baik. Kamu, bukti ini pasti kau akui. Hanya sekali ini. Tak boleh terulang lagi. Tak masuk di Nanjiang berani-beraninya ada yang Makam Dongong Anaku Shangongxiong. bahkan dengan dukungan keluarga Lin. Tetap tak bisa dimaafkan. Ayah, haruskah kita hubungi pihak ibu kota? Jika keluarga Lin berani lindungi pelaku, musnahkan sekalian mereka sampai ke akar. Shangguan Xiong, aku, memimpin aliran bela diri Daxia selama 20 tahun. Jika aku tidak bertindak, mereka anggap aku orang lemah. Verita U 6 sectes Bezar Beladiri, 12 Aliran Utama. 36 cabang siap berkumpul. Ayah, bukankah ini terlalu berlebihan? Aku akan tunjukkan pada dunia. Berani sentuh anggota keluarga Shangguan, akan kuterima konsekuensinya. Kakek,
Kenapa kau pergi tiba-tiba, kakek? Aku terlambat datang. Boleh kulihat? Lihat apaan? Kau masih pakai bajuku. Legipula. Kakekku sudah meninggal. Apa yang kau lihat? Jangan tunda prosesi pemakaman. Lin Kexin, jika ku bilang bisa menyembuhkannya, apa kau percaya? Kau serius? Asal kakekku bisa sembuh, apa saja akan kulakukan, bahkan jadi perempuanmu. Aku setuju. Sudah kukatakan, aku tak tertarik padamu. Sudah. Berhenti. Kakak. Kalian berdua cukup. Bermain sandawara di sini? Lagi pula jenazah kakek sudah kaku. Kau masih mau buka peti? Kau sengaja carry masalahnya? Penjaga. Usir dia keluar. Usir dia keluar sekarang. Siapa yang berani? Lin Luoyang, kau ingin kakek mati? Ya, kau mengincar warisan keluarga Lin? Jangan asal bicara. Bukannya kau bilang sebelum kakek meninggal, harus cari orang sakti, ini orangnya, kalau kau beneran cari tabib, masih bisa dimaklumi. Tapi anak kemarin sore mau otopsi jenazah kakek, Lin Kexin, dengarkan, perbuatanmu ini, bikin kakek tidak tenang di alam baka. Kau anak duraka. Kau Chen Fan. Sudah, aku tak mau dengar omong kosong. Setelah selamatkan nyawa, kita sudah tidak berhutang. Jangan ganggu aku lagi. Kursen. Lihat. Ini namanya menyembuhkan. Tau main. Chen Fan. Yakin bisa? Meski Chen Fan orang suci yang kakek sebut, tapi caranya, badan kakek saja tak disentuh. Bagaimana bisa menyelamatkan? Siapa yang bersujud di sana? Lin Zaidao dari Nanjiang. Daxia. Berani-beraninya, masuk neraka tanpa izin. Kau siapa? Orang yang tak bisa kau lawan. Orang ini aku bawa pergi. Apa kau tidak tahu, di mana ini? Sejak dulu kala, belum pernah ada yang bisa bawa orang dari sini. Orang ini asal-usulnya tidak jelas. Tangkap dulu. Kau Raja Dunia ini? Siapa kau? Kenapa tak kudeteksi? Aura kehidupanmu, sebaiknya kau ikuti perkataanku. Kalau tidak, begitu aku angkat tangan, kerajaan baka ini akan hancur lebur. Kau makhluk APA sebenarnya? Kau tuli dengan omonganku? Kau bisa tentukan hidup mati orang. Aku juga bisa tentukan nasibmu. Lapor Paduka. Ada yang menerobos masuk, membantai semua. Kerajaan baka kacau. Kami taktan. Diala Pelakunya. Lin Zaidao sudah menyelesaikan tugasnya. Aku rencananya jadikan dia penjaga wilayah. Lihatlah ini. Baik. Akan kilepaskan dia. Kakek akan segera sadar. Chen Fan APA ini benar? Kau percaya omong kosongnya? Duduk sembarangan di depan pintu. Berlegak susi. Seperti membaca mantra. Mikir bisa menghidupkan orang mati? Kau tega menipu orang mati? Dasar kurang ajar. Kau meragik. Bukan tujuan saya ke sini untuk membuatmu percaya. Jadi kau tak berhak meragukan saya. Ini konsekuensi meragukan saya. Ajalnya sudah tiba. Tinggal 1 tahun lagi hidupnya. Lin Kexin berani memukulku. Kakek benar-benar sadar. Aku tidak bermimpi kan? Kotidak bermimpi. Akhirnya aku hidup kembali. QQQ saillant. Sucure kolakukan sezue perkatan Q. Oh iya. Di mana orang suci itu? Kalau bukan karena bantuannya, mungkin sudah tidak tertolong. Kakek ini manusia atau hantu? Dari sikapmu yang takut ini, pasti kau yang mengusirnya. Kakek, aku salah. Tapi pria itu pembawa malapetaka. Sekarang, Keluarga Shangguan sudah kumpulkan Ali. Mereka sudah tiba di Nanjiang. Dia pasti akan tewas. Mana mungkin kuzinkan dia. Tinggal di keluarga kita. Chen Fan memang bermusuhan dengan Shangguan. Sekarang sudah sampai titik hidup atau mati. Keluarga Lin. Bagaimanapun juga, aku tetap dukung Chen Fan. Kau cari mati. Sudah kuputuskan, keluarga Lin akan kerahkan semua kekuatan untuk lindungi Tuan Chen. Masalahnya semakin besar. 1 juta guru besar bergerak ke selatan. 6 sekte besar dan 12 aliran. 36 kelompok menyeberang sungai. Selatan Sungai dalam kepanikan. Gubernur pun sampai turun tangan.
Keluarga Shangguan hanya punya satu penerus. Kini garis keturunan terputus. Mustahil Chen Fan dibiarkan lolos. Keharap, keluarga Ye tak ikut terseret. Bagaimana mungkin tidak? Keluarga Yi pasti akan kena batunya. Yi Xiao. Kau hancurkan keluarga kita. Sudah begini keadaannya, serahkan pada... Serakan, kau kuma perempuan. Mana mungkin? Selama ini, aku tak cuma berhutang pada keluarga Ye, tapi juga nyawa keluarga Chen. Kimation Chenfu. Selalu jadi beban hati, tapi kau sudah berusaha maksimal. Aku harus tebus semua hutang ini, Ibu. Aku tulus memperlakukan rembulan. Tapi rembulan malah menyinari selokan. Chen Fan, aku datang menebus dosa. Kak, kau salah paham pada istrimu. Dia menderita menantimu. Salah paham? Lalu kenapa Ada Kan Sambar Perjadahan? Lempar bola sutra? Dan mesra dengan Shangguan Yunlong? Tahukah dia, Shangguan Yunlong pembunuh ayahku? Ini semua demi aku dan Sier. Kami terpaksa melakukan ini. Keluarga Shangguan terus memanfaatkan kita. 3 anggota keluarga mengancam Si Yao. 6 tahun terakhir ini, Si Yao tidak pernah menikah lagi. Dia selalu menunggumu. Apalagi setelah tahu ayahmu meninggal karena difitnah. Khawatir kami berdua celaka. Akhirnya paksa adakan sayembara ini. Dia menanggung malu dan beban. Semua demi menantimu pulang. Apa kalian bicara benar? Keluarga Shangguan mengeluarkan perintah pembunuhan. Sekarang seluruh kota dikunci. Cepat sembunyi. Oke. Aku paham. Kalau begitu kakak ipar. Kakak ipar telepon bilang, keluarga Shangguan keluarkan perintah bunuh. Sekarang seluruh kota dikepung. Suruh kita cari tempat sembunyi. Jangan muncul sama sekali. Seluruh kota dikunci. Sepertinya, keluarga Shangguan masih anggap aku penting. Yang kutakutkan malah diabaikan. Nanti tidak seru. Kalau mereka mau main, kita temani main besar-besaran. Tuanku memanggil. Pasukan elit segera bersiap. Ikut aku ke Dacia Nanjiang. Tuanku memanggil, segera ikut aku ke Dacia Nanjiang. Masalah pewaris tahta, bahas nanti. Ya. Rencana serang keluarga Rothschild dapat selesai di sini. Tuanku memanggil. Aku harus temui dia. Pemimpin aliansi, apakah Anda yakin putra Anda tewas di tangan orang biasa? Saya sudah puluhan tahun di dunia persilatan. Tak pernah dengar nama Chen Fan. Pemuda ini terlihat biasa, tapi kebal senjata. Senjata ini seperti menggaruk melalui sepatu. Ini mulai menarik, tapi ini kesempatan. 9 naga mulia telah berkumpul dari seluruh dunia. Mereka ingin menemui penguasa tertinggi. Sekalian singkirkan si pemuda. Tujuan kita, menemui sosok legenda ini. 9 naga mulia berkembang cepat, seperti muncul tiba-tiba. Kini menguasai lebih dari 70% kekuatan global, dan kekayaan mengalir bagai sungai. Bintang di langit bersinar terang. Penguasa mereka akan jadi sosok yang kita puja. Sudahlah, sampah tak berguna, tak layak kita turun tangan. 9 naga mulia segera datang. Kita pantas menunggu. Banyak petarung yang hadir. Begitu Chen Fan muncul, babi kecil itu akan ketakutan. Yutang, lihat ini. Ini ditinggalkan Xiao. Pengkhianat terkutuk. Dia ingin mati. Berani mewakili Chen Fan. Mau menyelamatkan nyawa Chen Fan. Harus hentikan dia. Aku pergi hentikan dia. Putriku bodoh ini, kau tak hanya menunggu si tak berguna 6 tahun. Sekarang nyawamu pun kau abaikan. Bayarkan dia mati. Paman dan bibi, mana 11 Xiao? Aku salah paham padanya. Bicara sekarang buat apa lagi? 11 Xiao demi menyelamatkanmu. Pergi sendirian ke pertemuan itu. Tenang saja, mereka hanya mengakui aku Chen Fan, takkan mengakui dia. Lajapila, mereka tak berani apa apakan Xiao. Berani sentuh 11 Xiao, pasti mati. Kau idiot ya, kau beneran idiot. Keluarga Shanggu undang 6 sekt besar. 12 aliran besar, 36 divisi. Pendekar sebanyak awan. Jagoan bak hujan. Leluhur Jinshin Lujen. Ahli-ahli seantero bumi berkumpul. Kau ini apa? Kau siapa? Aku Chen Fan sudah tak terkalahkan di dunia. Kau.
Kakek, menurutmu Chen Fan akan datang? Situasi hari ini, siapa datang pasti tewas. Guru suci pasti datang. Junjungan tak boleh dihina, apalagi guru suci. Apa kau tahu jati diri Chen Fan? Siapa sebenarnya dia? Kakek, ini Chen Fan dari keluarga Chen datang memenuhi panggilan. Ini orang suci yang dimaksud? Ada yang aneh. Lihat posturnya. Tinggi badannya beda jauh dari Chen Fan. Keluarga Lin akan bertindak sekarang. Tunggu dulu. Tu kira kau tidak berani datang. Sudah tahu akan mati. Mengapa masih malu muncul? Ini Watau Parong. Silakan pilih. TAPI. Lihat saja kalian sanggup atau tidak. Tak tahu diri. Awalnya ingin memberimu kesempatan. Mengirimu ke Bailuyuan menggembala. Tapi kau... Aku tak perlu belas kasihanmu. Langsung saja. Dari mana keberanianmu, sampai berani semena-mena? Ini Chen Fan, kebal senjata, menurutku, dia manusia biasa. Berani omong kosong di sini, kau cari mati. Dazar Curant Ajar. Lao Tianchi Longpu Bikarapadamu. Cepat berlutut. Dia tak layak ku sembah. Lao Tianchi Longhu Pon Hak Kaka. Kalau Panzibao sang penguasa. Penakluk sembilan provinsi. Masih kurang. Minarik, dengan Leng Feng si pembunuh asing, bagaimana? Jauh sekali. Kurang ajar. Mereka Tiang Negara. Elite Milite d'Asia. Bisa melenyapkanmu dalam sekejap. Kau meremehkan semua orang. Menantang semua pihak. Tak ingin melawan? Cepat bunuh aku. Atas dasar ketenangannya menghadapi kematian, kami beri kau satu kesempatan. Guru senior. Orang ini bisa. Hari ini menindas yang lemah, sangat tidak dewasa. Aku beri kau kesempatan hidup. Kau bisa terima 3 pukulan kami. Setelah 3 pukulan nanti, apapun hasilnya, kalian lepaskan Abiwanak keluarga Chen. Tentu, kami menepati janji. Jangan percaya mereka. Di dunia ini, tak ada yang selamat dari 3 pukulan mereka. Chen Fan, ini hal terakhir Ye Xiao lakukan untukmu. Setelah ini, kita akan berpisah. Walau terpisah hidup dan mati, aku takkan menyesal. Baik. Aku terima 3 pukulan. Apa katamu? Aku bilang majulah. Setelah 3 pukulan. Kau pasti tewas. Pukulan terakhir. Aku akan usir kau ribuan mil. Tapi sekarang, mari kita nikmati penyiksaan ini. Guru senior, silakan. Pukulan ini berisi 10 tahun latihan. Kapan aku menjadi sekuat ini? Atau mungkin dia memang lemah dari awal? Tu kira kau Sangaiba. Rupanya cuma jago kandang. Sesepuh ini hanya pakai 10% kekuatan. Kau sudah tak bisa bertahan. Sial. Anakku tewas oleh sampah sepertimu. Jangan-jangan dia mati. Aku belum serius. Dia sudah kolaps? Kakak, tak sadarkah ini orang biasa? Kalian para sesepuh ternama, bully orang biasa di sini. Tidak malu, mau adu, keluarga Lin lawan kalian. Ini bukan urusanmu. Minger. Kau Ye Xiao? Diam. Benar juga kau. Tak kesangka. Kau rela lakukan ini untuk Chen Fan. Kau benar-benar si cinta buta. Kalian layaknya musuh bebuyutan. Chen Fan, kau di mana? Segera ke Hotel Tianhong. Kalian anggap aku tak punya nyali? Hari ini Nanjiang akan hancur. Hei kalian 9. Di mana? Cepat ke sini. Sekarang juga. Sang Tuan memerintahkan. Harus segera ke hotel. Percepat perjalanan. Bagaimana? Sudah mulai berkelahi? Hampir saja. Haruskah kita turun tangan? Jika terus begini, bisa ada korban jiwa. 9 naga mulia sudah tiba di Nanjiang. Kalau ini jadi besar, kita mungkin. Apa yang bisa kulakukan? Shangguan Xiong adalah ketua aliansi marshal. Seluruh pejabat dunia persilatan sudah datang semua. Darah tertumpah biarlah. Kalau bisa bertindak, aku sudah lama bertindak. Takkan ketunggu sampai sekarang. Menurutku, Si anak kampung itu tak tahu diri. siapa tak berani dia malah mengusik keluarga Shangguan. Bikin kita tak tenang. Apa? Jenderal Dewa sudah di balai perjamuan. Kenapa dia tak ke market? Bukannya dia suruh kita carry orang ITU? Baru dapat kabar, Jenderal Dewa sudah menemukannya. Jenderal Dewa bisa secepat ini? Di mana dia? Di balai perjamuan keluarga Shangguan. Sayal, ini akan kako. Cepat ikut aku ke balai perjamuan. Kalau Shangguan Xiong jadi Jenderal Dewa, bakal seperti tabrakan meteor. Kekacauan besar akan terjadi. Organ dalam kita sudah hancur. Kalau terus dipaksakan, pasti mati. Lanjutkan, Besar anak muda, Kerimat. 1 serangan lagi. Kau pasti tewas. Jangan banyak bicara. Ayo mati.
Kamu perempuan. Kamu perempuan? Kamu bukan Chen Fen. Kamu Yi Xiao. Ye Xiao adalah istri Chen Fen. Pérempluant, Inaini. Chen Fen sudah meninggalkanmu. Masih mau membelanya. Bunuh bayar nyawa. Hutang bayar dengan uang. Nyawa Shangguan Yunlong. Aku yang akan bayar. Yi Xiao, kamu gila? Harry Nadif bikin bagani kerennya. Sudahlah. Dia pasti sudah mampu bertahan. 2 jurus dari ahli bela diri. Sudah luar biasa. Dia hanya bertahan dengan tekad. Kakek maksudmu? Ketua Aliansi Shangguan. Kau bilang setelah 3 jurus. Hidup mati tak ditanggung. Takikan ganggu keluarga Chen dan keluarga Ye. Harap kau tepati janji. Tepati janji mulut kau. Dengan jurus ini kukirimmu ke neraka. Lalu habisi keluarga Chen Ye. Ini semua kesalahan mereka sendiri. Cuma perempuan. Penjahat kelas berat. Ketua Shangguan sedang murka. Telapak ini akan hancurkanmu. Bertahun-tahun ini, tak ada yang berani bohongi ketua. Dia pantas mati. Cepat akhiri lelucon ini. Aku masih harus sambut 9 naga. Ayo serahkan nyawamu. Semut pun berani sentuh wanitaku? Sudah pilih cara mati? Sudahlah, jangan bicara lagi. Serahkan sisanya padaku. Baik? Dia kuserahkan padamu untuk dijaga. Tuan Chen, kau takkan sanggup lawan mereka. Mereka semua mengejarmu. Membona mereka semua many empli anjing. Bagus. Datanglah kalian. Kukira kau akan bersembunyi seperti kura-kura. Pilih cara matimu. Hanya dengan kemampuanmu, tubuh renta ini, aku khawatir nanti saat bertarung, tulang-tulangmu akan remuk. Di belakangku, ada para jawara dari Gunung Naga Harimau. Masa kami takut pada anak ingusan sepertimu? Aku Sen Leng Feng si pembantai dewa. Dan aku Pan Zibao Raja Marshall. Bersama 6 sekte besar Aliansi Marshall, 12 aliran utama, 36 cabang persilatan. Rupanya mau menindas dengan jumlah banyak. Hari ini kami akan menindas dengan jumlah, mempergunakan kekuatan untuk menindas. Apa yang bisa kau lakukan? Inikah alasan kalian menindas seorang wanita? Tak peduli laki-laki atau perempuan, kuat atau lemah. Siapa berani memutus generasi keluarga Shangguan, dewa akan kukirim ke altar para dewa. Iblis kuhantam ke neraka lapis 21. Gratis kutambah 3 lapisan. Baik. Maka hari ini akan kuperlihatkan kemampuanku Chen Fen yang menguasai zaman. Bisakah kalian terima? Aku punya 1 pedang yang bisa memenggal kepala kalian semua. Beranikah kalian hadapi? Tuan Chen, hamba yang tua ini, berterima kasih atas nyawa yang diselamatkan. Hari ini akan kukerahkan segala kemampuan. Tuan Shangguan, beri saya 1 kebaikan. Keluarga Lin siap bertanggung jawab atas kematian putra. Urusan hari ini lebih baik dihentikan. 9 naga mulia akan segera tiba. Aksi berdarah pembunuhan ini tidak pantas untuk pesta hari ini. Kita takada permusuan di Mazalali. Lebih baik kau menjauh dari masalah. Begitu aku bertindak nanti, aura perangkapanku akan terbuka. Jika sampai melukaimu, akan sangat memalukan. Bahkan nama baik keluarga Lin tak kau hargai lagi. Keluarga Lin menguasai Provinsi Selatan, tergolong keluarga paling terpandang. Keluarga Lin benar-benar angkuh. Keluarga Shangguan memimpin aliansi Marshall Xia. Secara politik, punya koneksi di ibu kota Shangji sejak zaman dinasti Tang. Telah bertahan ratusan generasi, kini mencapai puncak kejayaan. Dasar keluarga baru, apa bisa menandingi? Wah, keluarga kaya ribuan tahun. Where's budaya yang kaya? Tapi di balik langit tak bertepi ini, hanyalah debu semeta. Chen Fan. Kau benar-benar tak terselamatkan. Sudah lukai putriku. Kini lebatkan keluarga Lin juga? Surga terbuka kau tolak. Neraka terkunci kau paksa masuk. Potong tubuh bocah lancang ini. Sang Jenderal Dewa tiba. Siapa berani menyentuh rambutnya? Siapa yang tak mau mati? Minggir. Nyonya, dari pakaianmu, kau seperti orang militer. Posisi apa yang kau pegang? Berani ikut campur urusan Aliansi 5? Berani memukulku? Aliansi 5, keluarga kaya ribuan tahun di belakangmu, kekuasaan itu mudah kuhancurkan. Mulutmu terlalu besar. Gadis, aku punya 1 juta master. 1 perintah. Singe Selatan. Keluarga Shangguan bisa mengguncang dunia. Apa yang membuatmu begitu sombong? Kuanjan Tauke Batonku. Baiklah, akan kuberitahu. Aku pimpin 3 divisi tempur, 10 juta prajurit, 10 000 Meriam.
Cukup satu senjata nuklir. Hancurkan jutaan master kalian. Orang yang ingin kalian bunuh ini, TN Chen Fan ini. Tahukah kalian bagaimana dia bersinar di hadapanku? Aku tak peduli omong. Hari ini, kau harus beri penjelasan logis. Atau, kau takkan bisa keluar dari sini. Mau penjelasan? Keluarga Shangguan hanya semut kecil. 6 Mastermen, 12 Aliran Beladiri, 36 ketua cabang. Semuanya sampah. Diolaini, TN Chen Fan bebas pergi. Atau tinggal sesuka hati. Kau tak bisa halangi, apalagi berhak melarang. Jika bisa menjalin hubungan baik dengan yang mulia ini, Dacia akan memiliki pengaruh besar di dunia, memiliki kewibawaan yang tak tertandingi. Jika Tuan Chen Fan sampai menerima penghinaan sedikit pun, aku Marsekal Huo Feng pantas mati 100 kali. Nona cantik, kau terlalu sombong. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Tuan Shen, Serakan Semua Uruzan di sini padaku. Bagaimana ingin menghukum mereka? Hancurkan semua orang. Tak ada yang tersisa. Tapi sebagian orang tak pantas mati. Lagipula orang dunia persilatan. Pernah berjasa melindungi Dacia. Aku harus berhati-hati. Tidak bisa kulakukan. Kalau begitu pergi, akan ku selesaikan sendiri. Ngapain bicara panjang lebar? Bunuh dulu si bocah ini. Soal yang tersisa, Apa kau tertarik padanya? bahasamu terlalu kasar. Wanita ini cukup cantik. Bisa kita mainkan. Bagus. Raja Perang mendukung keluarga Shangguan. Ini Mangormati, Kedu du Kanku. Nona, sandiwara kalian berdua sudah cukup sampai di sini. Pesta hari ini selesai. Bisa ikut Raja Perang? Kepala keluarga Shangguan Co-aristocrate Ernaman Anjiang. memegang kendali aliansi persilatan. Tapi tindakanmu ternyata begitu hina. Berani sekali bicara seperti itu pada pemimpin aliansi. Aku, Raja, memilihmu. Itu kehormatan bagimu. Pemimpin aliansi sudah memberimu kesempatan. Masih mau pura-pura polos? Bagus. Ikut Raja Militer bisa hidup enak. Cukup untuk hidup nyaman seumur hidup. Hari ini adalah kesempatan. Begini saja. Aku akan hormati Raja Militer. Jika kau ikut aku, kau mengacaukan pesta. Perbuatan licikmu Akan kulupakan. Dengar, asal kau layani aku dengan baik hari ini, akan kutunjukkan duniamu yang sesungguhnya. Yang akan kita temui, bukan kumis sembilan naga mulia, tapi juga leluhur segala naga. Figur legendaris yang sangat misterius. Panzibao, Kokarimati. Berani menyebut namaku langsung. Hari ini aku akan mengambil. Siapapun takkan bisa hentikan. Pan Zibao. Lenganku, sudah lama tak ada yang berani sentuh. Hari ini harus kupatahkan. Berani kau patahkan lenganku. Tuan, lengan Pan Zibao sudah hancur. Mohon tenangkan amarah Anda. Dia masih berdiri di sana. Bagaimana aku bisa tenang? Apa yang kau mau lakukan padaku, Raja? Dasar Sampa Tampa Tenaga Dalam. Berani-berani menyebut diri Raja. Benar-benar tewas. Pan Zibao tewas. Seorang prajurit kuat tewas. Dia adalah pilar penting bagi dinasti Xia. Ini masalah besar. Keke, kamu harus bantu Chen Fan lewati kesulitan ini. Bagaimana caranya membantunya? Tergantung tindakan petinggi dinasti Xia. Apa maksudnya, Ayah? Lawan satu orang saja, atau lawan ribuan orang? Bagaimana mungkin mereka lawan ribuan? Ari ini takon adayon, Keluar dari sini. Kalian masih belum mengerti. Sebenarnya, Bela Mangina, Orang Yang Sangga Berbaya. Kalian sadar tidak? Selama ini aku sedang menyelamatkan kalian. Menyelamatkan? Kalian telah piku bencana besar. Bencana besar? Aku tak lihat apa-apa. Nanti akan ada yang menjelaskan. Gubernur Selatan sudah lama mengintip. Masuklah sekarang. Gubernur Selatan datang, mereka berdua yang panggil. Tidak mungkin. Demi kehormatan keluarga Shangguan. Mereka berdua. Pasti tak ada hubungan dengan gubernur. Selamat datang, Yang Mulia Gubernur. Selamat datang, Yang Mulia. Tak perlu formalitas. Sebagai Gubernur Selatan, saya tidak terbiasa dengan protokol berlebihan. Yang Mulia sedang bercanda. Bagaimanapun Anda pejabat penting. Yang Mulia, kedatangan Anda tepat waktu. Ada dua pengacau di sini yang mau hancurkan pesta 9 naga. Mereka juga hancurkan komunitas bela diri. Tentu saja. Chen Fan si rakyat jelata yang memimpin gerombolan ini.
Tidak hanya membunuh putra, tapi juga membunuh rajaku. Ini kejahatan yang tak termaafkan. Tak cuma itu, membawa perempuan palsukan diri sebagai anggota zona perang, mengancam tamu dengan bahasa halus bertekanan. Sepertinya kalian sudah punya keputusan. Selesaikan sendiri saja. Ngapain minta aku jadi penengah? Oh tidak. Anda pemimpin Provinsi Selatan. Kami pasti taat hukum. Ce muat sera Keputuzanda. Hah? Patuh hukum katamu? Kau terlalu mengangkat derajatku. Keluarga Shangguan punya 3 penguasa. Kuasai dunia hitam putih. Di dunia bela diri kau yang berkuasa. Menantumu pegang kendali pemerintahan. Aku cuma gubernur. Tak perlu disebut-sebut. Paduka Gubernur, perkataan Anda terlalu berat. Kami cuma organisasi dunia persilatan. Mana Berani Melongar. Lembaga kekuasaan Dacia ini. Benarkah? Lebih baik memang begitu. Kukira kau berani Mekang. Berani lawan lembaga kekuasaan Dacia. Tampaknya. Langit Provinsi Selatan masih sama. Jika kalian nekat langgar aturan dengan kekerasan, siap-siap aku laporkan ke raja. Basmi kalian dengan senjata panas. Tidak berani. Sudah. Cukup omong kosong. Kalau sudah puas bicara, sekarang giliranku. Kepala Zhao, puas pamer kekuasaan? Tak dengar aku bicara. Cepat kemari sekarang. Gubernur, lihat betapa bodohnya 2 orang ini. Benar, anak ini tak menghormati saya saja sudah keterlaluan. Bahkan gubernur yang berkuasa penuh atas hidup mati, Gubernur, pun berani ditantangnya. Mereka harus mati. Yang ini sudah pasti tewas. Dewa pun tak bisa menyelamatkannya. Xiao Shan, kenapa belum bertindak? Pertendak. Kau mau Leng Feng bertindak bagaimana? Mereka harus dihukum mati untuk meredakan amuk rakyat. Jika tidak dibunuh. Takan Meninjukan Kewibawan, Provinsi Selatan. Hebat, sungguh luar biasa. Jika saya tidak datang tepat waktu, pasti melewatkan adegan spektakuler ini. Rupanya di bawah pimpinan saya. Kalian semua sangat berani ya. Apa maksudnya? Saya tidak mengenal orang ini, tapi saya tahu. Shen Shui Huo Feng terus mencari orang yang terkait rahasia negara Dacia, yaitu dia. Rahasia terbesar Dacia. Beberapa hari lalu, Dacia hampir memasuki zaman kehancuran. Seseorang misterius muncul menyelamatkan situasi. Apakah yang kau maksud sosok legenda itu? Gubernur. Apakah Shen Shui Huo Feng juga datang? Gubernur Nanshan, hormat kepada Shen Shui. Bangunlah. Apa dia Komandan Phoenix Api, pemegang segel komando Dacia? Tidak mungkin, mustahil. Yang harus kau sembah bukan aku. Provinsi Selatan menerima Tuan Shen. Seharusnya jadi kehormatan, tapi kau benar-benar patut mati. Saya gagal mendidik mereka hingga berani mengganggu Tuan. Ini salah saya. Saya pantas mati, ribuan kali. Yukapan kotor mereka. Bagiku, hanya seperti gonggongan anjing. Lagi pula jika kalian tidak datang, aksi saya jadi tak beralasan. Pemimpin militer, pemimpin politik, semua hadir di sini. Keluarga Shangguan, pembunuh legendaris dari Long Hushan. Semua pilar Dacia terlihat sangat perkasa, tapi di mata Chen Feng hanya seperti debu. Yang Mulia Phoenix API. Jangan-jangan, rahasia tertinggi Dacia. Sang penguasa 9 naga adalah dia? Urusan rahasia tingkat tinggi ini tidak pantas kalian ketahui. Tapi, ingat satu hal, jika dia mengizinkanmu hidup, Ko akan hidup, jika dia memutuskan kau mati, kau pasti mati. Yang Mulia Jenderal Dewi. Kami tidak tahu itu Anda. Mohon maaf atas kelengkengan. Harap dimaafkan. Kalian menghina Tuan Shen. Perintah tertinggi kekaisaran. Siapa yang menghina beliau akan langsung dihukuman terberat. Guru Agung Leng Feng hadir. Hadir. Kalian berdua sangat nekat. Bersama keluarga Shangguan, menghina Tuan Shen. Hari ini aku Phoenix sebagai Jenderal Dewi menghukum mati kalian berdua. Ada keberatan? Yang Mulia Jenderal Dewi, Anda tidak boleh begini. Berikan kami jalan hidup. Berani membantah? Tidak berani. Itu yang terbaik. Bukan cuma kau yang mati, tapi seluruh marga. Shangguan Xiong, kau pembuat onar. Kau pertama kali menghina beliau. Kaulah dalangnya. Hari ini aku hukum mati kau. Ada kata terakhir? Yang Mulia Jenderal Dewi, Anda tidak boleh begini. Aku kepala keluarga Shangguan, sekaligus pemimpin aliansi Marshall. Dia siapa sampai segitunya? Jangan karena dia, lalu menghukum mati aku. Keluargamu memang berkuasa, menguasai aliansi Marshall, jenderal-jenderal. Tapi kau tak sadar lawan siapa? Aku mertua keluarga Kaisar Huangfu. Keluarga Huangfu. Perketan Dangan sans bilan naga susi. Hari ini mereka akan datang. Yang Mulia Jenderal Shen. Anda sekalibe a Papin. Sekuat apapun, bisa lawan 9 naga suci? Bahkan jika 9 naga raja kau tetap harus mati. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Penggawal. Tangkap 3 pengkhianat dunia persilatan ini. Bawa mereka pergi.
Berani kau melawan? Aku Panglima Suci Long Hushan, bertahun-tahun menjaga Longshan. Tidakkah ini layak dihargai? Long Hushan menjaga naga Tiongkok selama ribuan tahun. Kini, untuk orang tak dikenal ini, kalian lupakan semua jasa kami, mau membunuhku, kami tak terima. Jika guru tua akan guncang dunia persilatan, situasi darurat, kalian sanggup menanggung konsekuensinya? Ko berani prot? Leng Feng rela mati. Tapi beri penjelasan. Keluarga Shangguan Detuju, Jandral Shen. Kekuasaan mah yang besar, tapi kematian kami bertiga akan kacaukan 5 aliansi ENAM Secte Besar. dan 36 cabang persilatan. Ucom Mati Kamibolet. Tapi Berry Alazan Yangadil. Kau siapa? Apa dia lebih berharga? Kau memilih dia daripada kami? Kalau kira nilai Tuan Chen di bawah kalian? Tentu saja. Ari Inyaku akan ditikan. Membunuhmu bukan menyiksamu, tapi menyelamatkanmu. Menyelamatkan dunia persilatan. Perintahku cukup untuk menghukum mati kalian. Tapi jika Tuan Chen bicara, Dunia persilatan akan banjir darah. seluruh persilatan Tiongkok punah. Semua cuma alasan. Tuan Chen Shuai, apakah Tuan bilang Sia sekarang damai sejahtera? Kami sudah tidak berguna lagi. Kalau mau eksekusi kami, katakan langsung. Ngapain cari-cari alasan? Bahasanya lebay. Aku Shangguan Xiong bukan anak kecil. Orang hebat macam apa? Bansa. Semua omong kosong. Kamu pasti salah informasi. Dia Hailong 6 Tahan. Sebelumnya, dia cuma bekas mahasiswa penerbangan. Mustahil orang hebat seperti katamu. Sampai sekarang, keluarga Ye tetap merendahkanku. Dulu aku dan 11 Yao saling setia, tapi kalian memisahkan kami. Kalau bukan karena keluargamu, aku Chen Fan takkan terlunta-lunta dan menderita sengsara bertahun-tahun. Hari ini aku akan tunjukkan bagaimana aku taklukkan Provinsi Selatan. Shen Fan. Kosala Besar. Sangat salah. Kau didukung Panglima Shen dan Gubernur Provinsi Selatan. Itu kemampuan. Kami bisa minta maaf. Tapi kau seharusnya Tak Berani. menuntut kami mati sebagai hukuman. Hari ini aku rela mati sekarang. Asalkan bisa lawan. Bawa mereka ke sini. Bawa mereka ke sini. Mereka yang mati atau kita? Putuskan sekarang. Shangguan Xiong, kalian keluarga Shangguan, kematianmu saja tidak cukup. Apa kau mau libatkan seluruh keluargamu? Tahukah kau siapa yang kau tantang? Tentu aku tak. Yang kusik hanya pemuda tak berguna. Anak yatim piatu saja. Aku didukung 9 naga suci. Siapa takut? Kalian. Kalian pantas mati. Jangan ada yang bergerak. Ini semua kesalahan Chen Fan. Kalian menantangku. Keluarga Shangguan membunuh ayah. Ye Xiao juga sekarang. Kini kau jadi mainan sang pemimpin aliansi. Personne ces noms-là. Semut pun masih ingin hidup. Apa yang harus kalian lakukan? Sudah paham sekarang? Kakak, lepaskan saja. Kita bukan lawan mereka. Xiao Fan, kita tak bisa menang. Ibu tahu kau kesal dan penuh kebencian. Tapi apa daya kita? Kita harus bertahan hidup. Ibu mohon, lepaskanlah demi ibu. Hidup tenang, bukan lebih baik? Ibu tak mengerti. Aku Chen Fan, penguasa galaksi, tak terkalahkan di dunia. Bintang Hanker dalam Sikjap, aku dewa abadi. Siapa berani henakku? Dengar semua. Kalian dengar? Masih bilang dewa abadi. Siapa berani menanya? Aku yang berani. Anak muda, sepertinya kau trauma hingga jadi gila. Di dunia mana ada dewa, itu cuma mitos belaka. Sen Shuai yang malang, mencari orang biasa sebagai murid, masih lebih baik dari orang gila ini, mengaku sebagai dewa. Sungguh tak bisa ditolong. Berani tanya mau berhenti atau tidak? Kalau tidak, Lao Tianxi. Bertahun-tahun menahan nafsu, sudah hampir tak tahan. Dewa begitu cantik, Sui Ling kuserahkan untukmu. Boleh saja. Membunuh dewa? Bubur jagung tua lebih harum saat matang. Untukmu. Biasanya kau sok suci. Ya. Tak mungkin tertarik tongkil jagung tua ini. Tapi hari ini beda. Curant Ajar. Mengabaikanku? Benarkah? Jangan bergerak. Tuan Shen Shuai. Ini urusan di luar kewenangan. Kosala menile orang. Takut maju selangkah. Tanggung sendiri akibatnya. Kenapa masih diam? Buka pakaian mereka. Xiao Fan, ibu mohon, lepaskan. Ibu, Ban. Mereka layak disembelih seperti anjing. 9 Dragon Lord kapan datang? Kalau tidak datang, tak perlu datang lagi. Hari ini Nanjiang hancur, tak ada yang tersisa. Nanjiang Hanker leper.
Tak tersisa satu nyawa pun. Tuan, harap tenang. Saya akan segera hubungi pimpinan gedung, meminta instruksi. Bangun, tak perlu. Hari ini kalian pasti mati. Bermain peran terus. Chen Fan, ibu bersujud pada anak, akan kena kutukan langit. Kutukan langit. Ibu, 11R, kalian harus percaya di dunia ini. Tak ada yang setara denganku, percayalah. Jangan salahkan kami jadi kejam. Awalnya tak ingin bertindak, tapi jika kau tidak disingkirkan, Amara Public, Takanreda. siapa bersedia bantu bunuh pengacau ini? Orang ini cuma sampah masyarakat, mengacau acara, sudah layak mati. Aku Leng Feng mengikutimu, bunuh Chen Fan dengan tanganku, sebagai peringatan. Anak ini tak boleh dibiarkan hidup dan harus bertindak cepat. 9 naga mulia datang nanti. Kita takkan luput dari hukuman. Gunung Naga Harimau ikut. Komati dit Tongonkani. Sudah membanggakan leluhurmu. Sang Tuan Murka, gerombolan ini mengatasnamakan 9 naga mulia, mengadakan pesta, padahal menghina Tuan Kap. Tak masuk akal. Ayo serbu bersama sampah-sampah ini. Linkigzen, bawa Xiao Kelur sebentar. Ini akan jadi berdarah-darah. Aku tak mau. Aku tetap di sini menemanimu. Jaga baik-baik dia. Aku tetap di sini. Aku bisa jadi bebanmu. Sekarang yang penting selamatkan Xiao. Kau harus hati-hati. Aku dan Xiao menunggumu di luar. Xie, kalian ikut keluarga Lin keluar. Pergi dulu. Shang Guan Xiong, sudah siap mati bagaimana? Aktingmu bagus. Semua tempat sudah dikepung aliansi Marshall. Siapapun kau, harus mati. Siapa berani sans tu Tuan Shen? Hukum mati seluruh keluarga. Puket. Langsung saja, dia ini siapa sebenarnya? Bukankah sudah kukatakan, akulah salah satu 9 Dragon Sovereign. Yang kalian tunggu adalah aku, 9 Dragon Sovereign Detong. Sovereign Qinglong, Sovereign Inglong, Sovereign Songlong. Sovereign Heilong menghadap Paduka. 9 naga mulia bersujud pada Chen Fan sebagai tuannya. Ternyata taruhanku tepat. Chen Fan benar-benar dewa surgawi itu. Mengapa naga mulia ingin menghukummu? Saudara Changguan, apa yang terjadi? Kau harus memberiku penjelasan. Inikah orang biasa yang kau sebut? Saudara Cangguanku hadir di sini. 9 pangeran naga, malah menghina junjungan mereka. Kau pantas mati. Aku. Hingga kini masih tak mau bersujud? Dia makhluk apa sebenarnya? Siapa dia sebenarnya? Dia penguasa 9 langit dan 10 bumi. Raja yang mengguncang alam semesta. Shenzhen Beiming. Shenzhen Beiming. Ternyata dewa benar-benar ada di dunia. Pantas saja. Gubernur pun takluk padanya. Maka Panglima Phoenix pun bersujud menyambut. Dia rela melakukan apapun untuk melawan dunia persilatan. Akhirnya ku mengerti. Kesalahanku memanjakan anak pantas dihukum. Nyawaku tak berharga. Tapi kumohon, lihatlah jasa keluarga Shangguan yang pernah berjasa untuk Xia. Ampuni seluruh keluarganya. Kau harus mati. Leng Feng akan kubunuh. Gunung Naga Harimau akan kuhancurkan. Soal keluarga di belakang kalian, semua akan disita. Saudara Zhanggui, bunuh guru Gunung Dewa. Pato pada titah Tianzun. Hei, pergi sana. Mulai sekarang, keluarga Ye putus hubungan denganmu. Jangon lebakan keluarga kami. Sudah? Jangan bicara lagi, putrimu sudah kritis. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya, hanya Tuan Shan. Dia sendiri dalam bahaya. Bisa jaga diri saja susah. Maksudmu keluarga Shangguan? Kamu tidak apa-apa. Ini bagaimana bisa? Kau bisa keluar. ITU Serang Harimau dan Naga. Kau bisa keluar tanpa terluka. Pejabat Dong dan yang lain. Mereka yang bersalah. Ya, segera eksekusi tembak di lokasi. Eksekusi tembak? Bagaimana ini? Kau tidak percaya? Ikut aku lihat kalau tidak percaya. Tuan, saya permisi dulu. Apa yang salah ini? Boka, tak mungkin mempengaruhi hidup mati pejabat. Ayo lihat kalau tidak percaya. Hei Yi Yutong, pemilihan penerus segera dimulai. Garis keturunanmu. Jika tidak segera ke ibu kota, aku batalkan hak garis keturunan untuk ikut pemilihan. Jangan, aku segera ke sana. Chen Fan, kau tidak membohongiku? Putriku benar-benar bisa diselamatkan?
Jika putriku mati, kau yang harus bertanggung jawab. Aku memberinya setetes darah murniku. Dia akan sadar, tapi hanya sementara. Kecuali ditransfer energi vitalku. Bisa bertahan 1 bulan, tapi untuk sembuh total... Bagaimana cara sembuh total? Cepat katakan. Masih kurang 1 hal. Saat kembali ke bumi, pedang Tongtian hilang. Jika bisa ditemukan pedang Tongtian itu, luka Xiao bukan masalah. Bahkan bisa bersama aku, mencapai tubuh emas abadi. Kenapa? Ada efek dari Tongtian real. Lokasinya di ibu kota. Baik, aku mengerti. Chen Fen, sebulan pun tak apa. Energi vital yang kau sebut tadi, cepat berikan ke Xia. Xiao tak boleh celaka. Dia harus hadiri upacara warisan. Transfer energy vital. Sederhana tapi harus bersetubuh. APA. Tidak. Aku tidak setuju. Sil, kau benar-benar sadar. Ternyata Chen Fen jujur. Dengarkan dia. Dia takkan menyakitimu. Ini demi kebaikanmu. Aku menolak. Dia anggap aku ini apa? Saat tidak butuh, dibuang seperti sampah. Sekarang cuma mau jadikan alat pemuas nafsu. Sudahlah, Xiao. Kau tak boleh celaka. Jika pedang itu hilang, dengarkan dia. Dia baik. Dia tidak akan menyakiti. Konyol. Kalian benar-benar bermuka dua. Dulu mau membunuhnya, sekarang malah menyuruhku berdamai. Nekat bertengkar dengan pria brengsek ini. Itu beda. Sama saja, aku bisa atur hidupku sendiri. Hubungan kami sudah tamat. Kebahagiaan atau kematianku tak ada hubungan dengan dia. Ayo Chen Fan, kamu harus lebih inisiatif. Cepat kejar dia. Pergi sana. Chen Gang ini benar-benar batu sandungan keluarga kita. Dia bisa pulang dengan selamat. Berarti memang punya kemampuan. Sudahlah, Jakuma Karisila. Aku sudah investigasi. Kalau sampai ke desa, aku langsung pulang masak. Teras keluarkan perintah. Memastikan keluarga Ye menerimaku sebagai kepala keluarga. Aduh, kamu ini, kamu sedang cari gara-gara. Mana mungkin dia sehebat itu? Pergi sana sendiri. Jangan tidur di tempatku. Baik. Meski kita belum pernah intim, tapi setidaknya sudah menikah resmi. Ayo, jangan tunda perawatannya. Energi priaku sangat bermanfaat bagi... Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Xiao, aku sekarang bukan orang yang dulu. Kalau kau masih bertingkah manja. Jangan selakan yang mulia ini. Masih pakai gelar yang mulia? Sudahlah. Apa yang kau lakukan? Dasar brengsek. Jangan sentuh aku. Coba sentuh lagi. Coba kau sentuh sekali lagi. Pergi sana. Jangan kira aku akan luluh. Nyawaku yang harusnya ku beri ke keluarga Chen. Sudah kulunasi. Kalau berani mendekat lagi, aku akan membunuh. Panah aku? Bagus, tusuk sini. Kau mau apa? Kalau kau berani mendekat lagi, Kau tetap mau mendekat? aku akan bunuh diri. Xiao, aku sedang menyelamatkan. Aku tak butuh pertolongan. Sudah, naiklah. Aku takkan menyentuhmu. Aku tidur di bawah, kau tidur di kasur. Keluarga Shangguan menghadapi masalah besar. Ibu kota pasti segera tahu. Nanti, keluarga Shangguan takkan maafkan keluarga Ye. Untuk sementara, aku akan menjagamu di sini. Chen Fan. Ada apa, Xiao? Mimpi buruk ya? Tidak, tubuhmu panas sekali. Nyawamu saat ini tergantung pada setetes darah murniku. Terus begini tidak baik. Pergi kau. Jangan mendekat. Xiao, pergilah padaku. Mulai sekarang, aku takkan pernah tinggal kamu. Benarkah? Jangan selakan aku lagi. Sisa hidupku akan kujagamu selalu.
Selamat datang di upacara penerus keluarga Ye. keluarga Ye kecil. Penerus resmi cuma 2. Ye Yuandong. Yi Xiao di Nanjong. Mewarisi keluarga Ye. Adalah kehormatan bagi semua keturunan kami. Kriteria penerus harus cerdas dan kuat. Proses seleksi ketat. Hari ini batas akhir. Mari sambut Ye Yuandong dan Yi Xiao. Nyonya, terima kasih sudah datang mendukung. Tenang saja. Ye Xiao ini datang atau tidak pasti kubasmi, termasuk si lemah itu. Ingat itu. Suamiku akan dukungmu. Lakukan saja. Ada keluarga suamiku yang mendukungmu. Lakukan saja apa yang perlu. Hanya aku yang datang menemani nenek. Apa Ye Xiao takut? Tidak berani datang? Apa yang terjadi dengan keluarga Ye Yutang? Gaya mereka terlalu berlebihan. Suruh semua orang menunggu. Kalau sekarang tidak datang, jangan pernah muncul lagi. Nona Ye, sebagai keturunan langsung keluarga Ye, kabarnya Anda berhubungan dengan orang biasa, bahkan saat masalah keluarga Shangguan. Anda terlibat untuk hal ini. Ada yang ingin Anda klarifikasi? Klarifikasi. Pemimpin sejati tidak butuh klarifikasi. Aku Chen Fan, yang menghancurkan keluarga Shangguan. Tidak ada hubungannya dengan Ye Xiao. Aku juga keluarga Huangfu, sedang menyelidikiku. Kuberi kalian peringatan. Serang saja aku langsung. Tapi jika menyentuh Ye Xiao, keluarga Shangguan adalah contohnya. Siapa dia? Berani sekali. Dia Chen Fan, penghancur keluarga Shangguan. Chen Fan, setelah melewati pintu ini, tidak ada jalan mundur. Jika mundur sekarang, kita bisa hidup tenang di Nanjiang dengan damai. Ye Yuandong Genius Business. Dengan koneksi kuat, Chen Fan, kenapa kau di sini? Sudah ada rencana? Keluarga Ye ibu kota? Tidak kuperhitungkan. Yang penting Xiao suka, aku akan memberikannya. Hari ini aku di sini. Kalau wanita paling mengkelak di sini. Mari masuk. Saya Ye Yuandong bisa mencapai posisi ini, tentu berkat dukungan para bangsawan di sini, terutama keluarga Huangfu. Tentu saja selama ini, tak lepas dari bantuan Ibu Shangguan sebagai perantara. Tuan Ye terlalu rendah hati. Saya datang untuk menyaksikan kelanjutan Trah Ye. Oh ya, di mana putra mahkota Huangfu hari ini? Dia ditahan raja untuk musyawarah penting, berkaitan dengan Dewa Beiming. Dewa Beiming? Benar. Keluarga Huangfu diberkahi surga. Dainujarahi Sinsen Tongtian. Ini adalah nasib agung saat dewa kembali bertahta. Kami akan jadi pendukung setianya. Nenek, dengar itu? Keluarga Huangfu sedang di puncak. Berarti cucu kita ditakdirkan jadi penguasa. Hahaha. Keluarga Ye Xiao ini sampai kini masih mengelak hadiah. Sungguh sampah tak berguna. Padahal aku ingin memberinya kesempatan emas. HMPF. Keluarga Yi tak seharusnya terbelit masalah karena Ye Xiao. Chen Fan, orang yang di Nanjiang, membuat keributan itu. Yi Xiang ini. Kenapa bawa si pembawa sial? Apa maksudnya? Menantu Chen Fan menghadap nenek. Ye Xiang, kau tak punya akal? Untuk apa kau bawa dia? Tak tahukah kau? Keluarga Ye bersekutu dengan Huangfu. Kau sengaja mempermalukan Yuandong? Apakah kau sengaja mempermalukan keluarga Ye? Ye Xiao, menurut nenek, kau bukan datang ikut pemilihan penerus, tapi sengaja cari masalah ya? Ibu Shangguan duduk di posisi terhormat. Kau malah bawa sampah ini masuk. Nenek, keluarga Shangguan merampas harta dan nyawa. Ini fakta yang tak terbantahkan. Shang Yunlong menghina dan merendahkanku. Haruskah Chen Fan diam saja? Konyol dan tak berotak. Sebelum menilai orang, lihat diri sendiri. Dasar apa? Kau pikir Chen Fan pahlawan? Kalau bukan licik dan kurang. Dia sudah mati sejak lama. Mana mungkin berdiri di sini? Mengira keberuntungan sebagai kemampuan. Ini yang paling memalukan. Nenek, jangan buang waktu dengannya. Pilih serahkan si sampah ini. Atau kau bersaing dengan putra untuk posisi kepala keluarga Ye. Keluarga Ye akan mengakuimu. Atau kalian berdua minggat dari sini. Tapi jika kau keluar dari sini, hidup atau mati itu belum tentu.
Aku ahli waris sah keluarga Ye, bukan orang sembarangan yang kau ancam. Nenek Luo, lihat dia, berani memukul. Kalian berdua memang cocok jadi pasangan. Pantas mati bersama, pantas mati. Sudahlah, malu-maluin saja, di depan banyak orang. Malu diri. Pergi sana. Pemilihan penerus keluarga dihadiri para tokoh terhormat. Kuharap kalian Tunjukkan kemampuan terbaik. Nenek akan bersikap adil demi keluarga Ye. Memilih kandidat terbaik sebagai kepala keluarga. Pemilihan dimulai. Ye Yuandong, Tuan Muda Ye mempersembahkan hadiah. Ye Yuandong, Tuan Muda Ye, persembahkan 1 kubus giok putih, 108 mutiara kelas tinggi dari Hepu, kalung 7 bintang langit. Semoga nyonya tertua berumur panjang. Keluarga Ye semakin makmur. 7 bintang langit. Inilah 7 bintang langit itu? Benar. Ini harta karun dari langit. Setelah dikenakan, dapat meningkatkan kesehatan, memperpanjang usia 10 tahun. Keluarga Huangfu mendukung Ye Yuandong, khusus menghadiahkan ini untuk nyonya tertua. Bisa perpanjang usia? Jika bisa memakainya beberapa saat, pasti menyenangkan. Kalung 7 bintang. Itu Hadiah khusus untuk 11 Xiao. Ini bukan 7 bintang asli. Nenek, kalung ini sangat berharga, bukan bisa dibeli dengan uang. Menurut ramalan ahli, dapat cegah penuaan dengan batu ini. Pasti berumur panjang. Nyonya Shangguan dari keluarga Ye, terima kasih perhatiannya. memberi hadiah semewah ini. Sebagian orang harusnya tahu dia. Begitu Huangfu bertindak, 11 Yao masih punya kesempatan. Yi Xiao, sudah terlambat untuk menyesal. Dan kau, Chen Fan, baik kuasa maupun pengaruh, tak bisa lawan Huangfu, 1/10-nya pun tidak. Nenek, harta langka seperti ini, setiap detik harus dipakai. Aku pasangkan sekarang. Cepat kenakan ke nenek. Kalung ini tidak boleh dipakai. Chen Fan, berani-beraninya kau mencuri manikamku. Kembalikan. Chen Fan, maksudmu APA ini? Cepat taruh. Ini untuk nenek buyut. Memperpanjang umurnya. Dengan ini, keluarga Ye bisa bertahan puluhan tahun. Chen Fan, kau sedang bermain apa? Ini Bukan manikam 7 bintang, tapi manikam 5 rating. Aku jamin, nenek buyut akan keracunan. Darah beracun menyerang jantung. Dan berdarah 7 lubang. apa katamu? Aku. Ini Yi Xiao, kau dengar? Dia memfitnahku. Tak apa, tapi dia menghina nenek. Tenanglah semuanya. Dia memang jago berakting, cari perhatian. Di momen seperti ini, suka melakukan hal aneh yang tak masuk akal. Hanya ingin cari sorotan. Chen Fan, jangan kau IRI. Karena Tuan Ye punya manikam 7 bintang. IRI ya? Kau pasti iri pada putra. Kualitasmu rendah, moralmu bobrok. Ye Xiao, inilah pria pilihanmu, memalukan keluarga Ye. Orang rendahan memang tak suka lihat orang sukses. Yi Xiao, inikah pria yang kau tunggu selama bertahun-tahun? Mengecewakan. Chen Fan, manikam ini sangat berharga. Aku memang tak bisa beri hadiah sehebat mereka. Tapi kau jangan seperti ini. Tapi manikam 5 rating ini sangat mematikan. Pendekar hebat sekalipun akan tewas jika memakainya. Anak muda, aku tahu. Kau ingin bantu Ye Xiao. Jadikan pewaris keluarga Ye. Dengan begini, Kau yang kuma rakyat jelata. bisa langsung menanjak. Tapi taktikmu terlalu licik. Chen San, kau tak pakai otak? Keluarga Huangfu itu sangat terhormat. Si keluarga Yipan Taksa era. Keluarga Huangfu kami sudah menghormati kalian. Mungkin kami tega sakiti nenek? Konyol. Chen Fan, lepaskan 7 bintang itu. Kita tak boleh malu. Kalau begitu, biarkan tak ditentukan. Tapi nenek, sebelum memakainya, kuperingatkan sekali lagi, siapkan dokter untuk pertolongan darurat. Kurang ajar. Akan kubuktikan dengan memakainya. Nenek. Nenek terlihat anggun. Kau bilang, kalau nenek pakai ini, akan berdarah? Mana darahnya? Ini orang yang
3 hari lalu palsukan Beiming Xianzun di Nanjiang bikin keluarga Shangguan bermusuhan dengan 9 klan naga. Hukuman mati pantas baginya. Kini dia ulangi tipu daya, santet nenek, sekaligus fitnah keluarga Huangfu, pengenan. Sebagai menantu Huangfu, aku tak akan diam. Berani sekali kau. Xiao, kau biasanya bijak. Dulu kukirimmu ke Nanjing agar kau berkembang, tapi ku salah. Kau terus mengecewakan. Aku benar-benar salah. Bagus kalau sudah sadar salah. Anak muda, atas nama 11 Xiao, sebenarnya ingin memberimu kesempatan. Bahkan, aku bisa memohon ampunan Ibu Shangguan untukmu. Bukan hal sulit. Tapi, urusan hari ini sia-sia belaka. Nenek Janggon buru-buru. Masih ada 1 menit. Sudah kayak gini, masih saja keras kepala? Chen Pan, cepatlah bersujud minta maaf. Dasar kau. Seperti lumpur yang tak bisa dibentuk. Aku tak ada hubungannya. Jangan sampai menghalangi anakku jadi pewaris. MPH. Serahkan semua hukuman padanya saja. Tinggal 30 detik. Kurang ajar. Berani-beraninya kau mengutuk nyonya tua. 10 detik lagi. Kau. Bawa si pengutuk ini, keluarkan dengan pukulan. Nenek, kau kenapa? Ye Yuandong, bukannya kau bilang hadiah untuk nenek adalah mutiara 7 bintang? Kenapa nenek muntah darah? Aku tak tahu. Nyonya, bukannya kau bilang mutiara ini bisa memperpanjang usia? Ini bagaimana? Apa yang terjadi? Ini, seharusnya tidak begini. Bukannya sudah kukatakan, ini mutiara 500. Kenapa tidak kau beritahu? Cepat panggil tabib Liu Zongjing. Tak perlu panggil Liu Zongjing. Racun ini bisa kusembuhkan. Bagus sekali, Chen Fan. Kau benar-benar bisa netralkan racun? Betul. Tunggu sebentar. Kau tahu status keluarga Ye? Seberapa tinggi posisi kami? Kalau keluarga Ye berobat, harus pakar medis bergelar profesor. Seperti nenekku, pasti master pengobatan tradisional. Wah, saya tidak menyangka kau Chen Fan bisa membunuh orang. Sekalian bisa menyelamatkan nyawa. Kalau kau bisa sembuhkan nenek, saya lebih percaya babi bisa terbang. Kalau kau gagal sembuhkan nenekku, kau akan kuhukum di hadapan yazatnya. Tidak ada alasan lagi. Jangan main-main dengan nyawa nenek. Harus menunggu tabib Liu datang. Reken 5 jenis ini mematikan dalam 5 menit. Apalagi usia nenek sudah lanjut. Racun sudah menjalar 2-3 bulan. Saat kritis begini, kau masih berani mengutuk nenekku? Ini bukan kutukan. Sebentar lagi tabib itu datang. Kita lihat hasilnya. Tapi menurutku, walau tabib itu datang, sudah terlambat menyelamatkan. Di seluruh dunia ini, tidak ada racun yang tak bisa kutangani. Turunkan nenek sekarang. Saya sudah puluhan tahun berpengalaman. Tak pernah gagal sama sekali. Berani-beraninya meremehkan saya. Dr. Liu, tolong obati nenek saya dulu. Nanti kita bicarakan lagi. Tolong selamatkan nenek saya, Dr. Liu. Pergi kau, kalian sengaja, ya, ingin nenek cepat mati, kan? Nenek keracunan langka, nyawanya bisa terancam. Dr. Liu, ini, bagaimana cara menyelamatkan nenek? Keluarga Ye pasti penuhi. Tenang saja, saya punya teknik Yin Yang Hui Hun Sen, nenek pasti selamat. Yin Yang Hui Hun Sen? Apa ini teknik legendaris yang bisa hubungi arwah? Dr. Liu benar-benar hebat. Tekniknya terlalu cepat. Berhenti. Mau apa lagi kau? Diam kau. Bisa tenang tidak? Kara kau menyusup jarum. Mau percepat kematian nenek? Tutup mulutmu. Diam. Apa dia tahu? Tidak boleh, harus selesaikan tugas nyonya. Saat saya menusuk jarum, jangan ganggu saya. Saat sedang melakukan akupuntur, tolong jangan ganggu. Baik, terima kasih banyak. Nenek sudah sadar. Minggir. Nenek hati-hati. Sudah jauh membaik. Teknik Yin Yang Hui Han Dr. Liu, luar biasa. Memang legendaris. Tentu saja dokter. Liu tak pernah gagal dalam memberikan terapi. Bahkan jika sudah di gerbang neraka, bisa ditarik kembali. Siapa yang tadi bilang, saya akan membunuh nenek? Teknik Yin Yang Hui Hun ini memang bisa menyadarkan nenek.
tapi juga menghabiskan energi vitalnya. Dengan mengorbankan roh dan jiwa, tak bisa bertahan lama. Nenek kalian ini, bahkan reinkarnasi pun akan sulit. Menurutmu ini menyelamatkan atau malah merugikan orang? Tak ada yang mengendalikan anak ini? Sudah puluhan tahun saya berpraktik menyelamatkan banyak nyawa. Hari ini dihina seperti ini. Mulai sekarang, saya tak akan kembali ke keluarga Ye. Dalam 10 tarikan napas, nenek kalian akan muntah darah dan pingsan. Diam kau. Kalau bukan karena Dr. Liu, Nenek saya, Nenek. saya sarankan kamu segera Kabut status Alivaris Yexiao. Dia ingin nenek cepat mati. Aku tidak. Keterlaluan. Penjaga. Usir dia keluar. 4321. Nenek, Nenek. Ada APA, apa kata Dr. Liu? Ini. apa yang terjadi? Kondisi nyonya tua sudah kritis, ditambah keracunan parah. Organ dalam memburuk cepat, sudah tidak bisa diselamatkan. Ternyata Chen Fan benar. Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Bukankah sudah kukatakan, jangan pakai yin yang revival needle. Kau membunuh orang. Apa mereka tahu? Tidak boleh, perintah nyonya harus terlaksana. Nenek, jangan nakuti aku. Nenek, Chen Fan, apa kau bisa selamatkan nenekku? Tidak. Dukun gadungan, apa bisa kau obati? Menurutku, lebih baik kita pasrah saja. Nenek. Diam. Apa yang kau omongkan? Sudahlah, hari ini. Berdasar Raza Hormat ke Xiao, aku bisa memilih, tapi ada syaratnya. Yi Xiao warisi keluarga Yi. Jangan mimpi. Dengar baik-baik. Aku setuju. Nenek, jangan setuju. Diam. Dewa mengusap ubun-ubunku, beri keabadian. Bagaimana perasaan nenek? Seperti melewati gerbang neraka. Aku seperti rasanya masuk ke alam baka. Bertemu Raja Kematian. Beliau tak mau menerima. Memaksaku kembali ke dunia. Ini benar-benar aneh. Sudah seharusnya tak bisa bertahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sungguh memalukan, Nenek. Tadi hampir membahayakan. Maafkan sikapku tadi. Semoga kau tak tersinggung. Kita semua punya maksud tersembunyi. Berani sekali kau meracuni nenekku. Penjaga, tangkap dia. Ya Yuan Dong, apa maksudmu? Mercury, justru kamulah yang meracuni. Jangan coba-coba mengelak. Pertama meracuni nenekku, lalu menyembuhkannya. Ini semua rencanamu. Dengan melakukan ini, kau ingin jadi pewaris ya? Lalu buktinya? Bukti aku meracuni mana? Bukti apa lagi? Tadi semua sudah melihat. Chen Fan ini menyentuh kalung pemberianku. Pantas kau bisa menyembuhkan. Ternyata kamulah pelakunya. Sungguh licik dan kejam. Apa-apaan keluarga ini untuk menguasai keluarga Ye di ibu kota. Sampai nekat segala cara. Aku memang gak pernah mikirin ini. Nggak cuma keluarga Ye kecilmu, bahkan seisi ibu kota pun. Di mataku Chen Fan, cuma angin lalu aja. Menurut kalian, apa alasanku melakukan ini? Wah, mulutmu tajam juga. Pengalamanku ini lebih banyak dari usia. Aku nggak bakal tertipu. Pemilihan resmi dimulai. Bagus. Habis manis sepah dibuang, tapi ingat, tubuhmu akan kembali normal kapan saja. Nggak takut karma? Chen Fan, licik betul kau. Nggak takut dimusuhi semua orang? Baiklah, Rakuni Nenek keluarga Ye. mau mencaplok aset triliunan kami? Chen Fan, bahkan dalam persaingan, aku mau bersaing secara fair. Cepat sembuhkan nenek. Maaf, nggak bisa. Tenang semua, setelah periksa detak jantung nenek di tubuhnya, gak ada racun sama sekali. Rupanya cuma gertakan. Banyak akal ya, sayangnya. Keluarga Ye bukan milikmu. Karena ini pemilihan pewaris. Mari tunjukkan kemampuan asli. Cara curang nggak akan diakui. Pertama kita mulai dari saham. Elfia, Yuan Song. Kalian berdua, pilih saham pilihan masing-masing. Dana awal 5 miliar. Batas waktu 1 jam. Yang sahamnya naik terbanyak akan jadi pewaris berikutnya. Keluarga Nan dan Ye ini, semua data digabungkan. Cuma segini, kalau sampai rugi, kita bisa. Oke, saham? Ayo mulai. Ye Yuan Dong. Saham adalah bidang keahlianmu. Kalau kali ini gagal, aku akan sangat kecewa padamu. Tuan Ye, jika kau tak bisa mengalahkan si sampah ini, keluarga Huang Fu akan sulit mendukungmu. Tenanglah, Nyonya. Aku pastikan mereka kalah. Sampai celana dalam pun tak tersisa.
Chen Fan, kau yakin? Pikir baik-baik. Ye Yuandong jago saham ternama. Manipulasi pasar saham keahliannya. Jengking kau. Aku pun tak bisa menyainginya. Santai saja, pasar saham ini bukan cuma soal manipulasi. Kalau begitu jelaskan. Hanya butuh satu kalimat dariku. Dengar baik-baik kata-katanya. Dasar otak udang. Mengandalkan satu kalimatmu. Bodoh berani memang. Jangan bilang padaku, dengan jentikan jari, kau bisa kendalikan pasar saham. Dasar anak kemarin sore, akan kuajarkan dasar-dasar pasar saham padamu. Aset pasar saham saat ini triliunan. Perusahaan tercatat hampir 1000. Mau kau kendalikan dengan satu kata? Warren Buffett pan. Tak berani berkata begitu. Dasar gila. Jangan buang waktu dengannya. Mulai saja. Chen Nan, kalian brengsek ini. Akan kejadian melerat. Chen Fan, diem saja? Cepat manipulasi saham. Manipulasi? Aku tak bisa main saham. Kamu tidak transaksi saham sama sekali. Lalu ikut kompetisi buat apa? Betul, caramu transaksi gimana? Aku cuma perlu satu code. Ini benar-benar konyol tingkat dunia. Akan kulihat bagaimana kau gunakan koin 1 yuan ini menggoyang dana 5 miliar miliknya. Chen Fan. Sudah kupilih 5 saham berkualitas. Dalam 1 menit, pasar saham 5 poin. 5 poin bagus. Maka mulai sekarang, pasar saham ambruk. Kau bilang jatuh langsung jatuh? Tuan Ye, bahaya. Pasar saham crash. APA yang crash? Semua ambruk total. Harga anilog separuh. Sudah rugi 1 miliar. Diam saja ngapain? Cepat cairkan dan keluar. Lanjut beli saham lain. Baik, segera kulakukan. Nenek benar-benar kejutan. Saham pilihanku tak pernah turun sama sekali. Ini kau tahu. Tidak lihat proses, hanya lihat hasil. Kalian berdua jangan senang dulu. Aku masih punya 4 miliar. Tuan Ye, bahaya. Ada masalah apa lagi? Anda menyuruh saya memilih. Saham-saham lain. Juga ambruk harga terendah. Rugi lagi 10 miliar. Beli apa rugi apa. Sepertinya hoki tidak memihaknya hari ini. Gak percaya. Minggir. Diam saja ngapain? Cepat bertindak. Mau rugi lagi? Tidak bisa bertindak. Hari ini pasar saham ambruk total. Kok bisa begini? Ini tidak mungkin, kecuali ada kejadian besar di dunia internasional. Kalau tidak mustahil. Bukankah sudah saya bilang? Kenaikan pasar saham ini cuma perlu satu kata dari saya. Satu kalimat. Tahu gak mengendalikan bursa saham negara? Butuh kepercayaan diri sebesar apa? Mau kendalikan bursa saham nasional? Kecuali 9 pemburu serigala. Kau kenal 9 serigala? Benar. Hari ini aku akan menggempur. Habiskan modalmu sampai tandas. Kau. Tuan Yi gawat. Ada apa lagi? 5 miliar hilang. 1 sen pun tak tersisa. 5 miliar. APA? Ha? Aku menang. Aku kalahkanmu. Sekeping koin. 5 miliar lenyap. Aku kalah dari sekeping koinmu. Chen Fan, kau sedang main apa ini? Apa sih caramu? APA careku, kau pantas tahu, kemenangan sudah jelas. Umumkan hasilnya. Bagaimana denganmu sekarang? Kau putuskan menyerahkan keluarga Ye padanya? Chen Fan cuma beruntung. Dan Nyonya Shangguan, dia cuma berdiri di sini. Dia bisa hancurkan keluarga Ye dengan satu kalimat. Keluarga Huangfu dukung Ye Yuandong dalam jangka panjang. Serahkan kepemimpinan pada Yuandong. Ini pilihan bijak. Tapi Para bangsawan ibu kota hari ini datang saksikan upacara. Kami keluarga Ye. Jangan sampai jadi bahan tertawaan. Tapi nenek. Begini, keluarga kita sudah berkembang sampai saat ini. Sampai di titik buntu. Jika ingin mencapai puncak, harus atasi 5 rintangan. Siapa yang bisa bantu kami? Atasi 5 rintangan. Dialah pewaris. 5 rintangan. Itu adalah 5 pesaing besar keluarga kita. Mereka semua di gedung ini. Bisa pengaruhi segalanya. Nenek, soal ini bukan bisa diselesaikan sebentar. Dia bisa lakukan. Kalau begitu, kalian punya 5 tahun. 5 tahun ini, aku tetap pegang kendali. Yes Xiao, ini semua salahmu. Awalnya aku, hari ini, bisa mewarisi keluarga dengan lancar.
Kalian berdua harusnya tidak balik rebut. Sekarang harus menunggu 5 tahun lagi. Aku. Cuma orang tak berguna butuh 5 tahun. Aku cuma perlu 5 detik. Apa yang kau lakukan? Dengan sekali ketukan jari, aku Chen Fan dapat membuat keluarga Ye mencapai puncak kemegahan. Xiao berani mempertaruhkan nyawa. Tak ada salahnya ku beri imbalan. Berapa lama kau butuhkan? 5 detik sudah cukup. Kau belum sadar atau masih berhayal? Omong kosong siapapun bisa. 5 detik. Waktumu tak cukup pilih kuburan. Bahkan suamiku Huang Fu Qingtian perlu perencanaan matang. Apalagi sampah sepertimu. Kalian semua keliru. Yang berdiri di depan kalian, mampu mengalahkan Gunung Kunlun, menaklukkan naga di samudera. Di dunia ini, tidak ada yang tak bisa dia lakukan. Semua sudah ditangani, Tuan. Tim Higa Jiabin di Jalan Wuda Selatan. Tim Higa di Jalan Wu Dalang. Tim Higa di Jalan Wu Dalang Tengah. Tim Higa di Jalan Wu Dalang Belakang. Tim Higa di Jalan Wu Dalang Atas. Sebegitu cepat? Lawan terkuat kita sudah ditaklukkan semua. Bukankah ini berarti Keluarga Yi akan meleset tanpa hambatan lagi? Tak mungkin dia senggap. Bagaimana dia melakukannya? Keluarga Yi selama 50 tahun. Tidak bisa mencapainya. Dia melakukannya hanya 5 detik. Berusaha keras memuji. Keluarga Huang Fu gagal lakukan. Dia bisa dalam 5 detik. Apa artinya aku? Benar ada di berita. ini benar-benar nyata? Ini benar-benar nyata. 11 Xiao hebat. Kau dapat suami baik. Aku terlalu picik. Meremehkan Chen Fan. Hahaha. Dia siapa? Tak bisa disamakan denganku Huang Fu Qingtian. Dia adalah dari Huang Fu, jenius langka 1000 tahun. Huang Fu Qingtian. Tekanannya sangat kuat. Tekanan seperti ini. Warna ini tak berarti. Menghadap pewaris Huang Fu. Setiap gerakan berwibawa. Bao Zheng, kekuatanmu hari ini kenapa meningkat cepat, bahkan capai setengah dewa? Akhirnya kau datang. Kalau bukan karena campur tangannya, keluarga Ye sudah kukuasai. Ibu sudah tenang. Apa maksudmu? Keluarga Huang Fu menyatukan Xia. Haruskah ku beritahumu? Nak. Anak. Berani-beraninya kau membunuhnya? Pangeran Huang Fu. Apa maksudmu ini? Mengapa di upacara keluarga Ye kami, kau berani menumpahkan darah? Kalian benar-benar tolol. Sebenarnya, suamiku ingin melenyapkan 5 keluarga besar. Tapi malah direbut si sampah itu. Pergi duluan. Justru lebih baik, dengan begini, tinggal lenyapkan keluarga Huang Fu. Akan jadi penguasa ibu kota. Jadi raja pun bukan masalah. Para bangsawan dan jenderal, bukanlah keturunan dewa. Dengan kekuatanku yang menggoncang ibu kota, mengubah takdir kerajaan pun mudah. Baik, kalian anggap aku tidak ada ya? Huang Fu Qingtian. Kau benar-benar berani. Hanya karena kau dari Huang Fu. Ya, benar. Dengan nama keluarga Huang Fu dan wujud dewa yang kumiliki, ditambah pedang langit di tanganku. Pedang langit di tanganmu. Ini adalah takdirmu. Kembalikan pada pemiliknya. Kau akan mendapat bagian lain. Mengapa tidak bangun dinasti Xia bersama? Omong kosong. Dunia ini milik yang kuat. Dengan kemampuanmu, kau pantas bicara begitu? Baik. Demi Huang Fu Qingtian. Hari ini Sang Jenderal Phoenix akan membantai dewa dengan tangan kosong. Kalau begitu kau yang pertama kubunuh. Huang Fu Qingtian setengah dewa. Jenderal Phoenix membantu pahlawan. Pasti seru pertarungannya. Cuma adu jago kandang. Tidak perlu takut. HMPH. Dewa perang ternyata cuma segini. Pedang Tongtian ini luar biasa kuat. Hahaha. Mati kau. Masih ada yang berani? Dewa perang saja kalah. Apa yang harus kita lakukan? 11 Xiao. Ratu Iblis keluarga Ye kita benar-benar tak bisa lolos dari takdir musnah.
perempuan busuk ini berani-beraninya menyentuh bulu suamiku pun tak mampu. Dua perang sampai makam APA, pilar negara palsu. Sebenarnya aku harus berterima kasih karena kau memusnahkan dunia persilatan. Kalau tidak, keluarga Huang Fu kami tak mungkin menang muda begini. Lancar seperti ini. Sekarang ku beri kalian kesempatan. Tunduk atau mati. Yang Master Sakti tak terkalahkan, menggetarkan semesta, berjaya selamanya, menyatukan negeri. Yang Master Sakti tak tertandingi, menyatukan seluruh negeri. Mari suamiku naik ke istana dewata, menyatukan kerajaan. Masih ada yang tak bersujud? Kau pasti Elfia, memang secantik Dewi. Masuklah ke haremku, jadi selirku. Hidup atau mati. Chen Fan selamanya satu-satunya pilihan. Chen Fan. Kau pasti Chen Fan. Kukira kau punya Kaistaimban. Sejak aku muncul sampai sekarang, kau tak berani buang angin. Hahaha. Aku cuma ingin lihat, seorang manusia bisa sebodoh apa sampai segini. Tapi hari ini, kau buka mataku lebar-lebar. Aku langsung bicara pada kalian. Terus terang saja, Chen Fan yang berdiri di depan kalian ini adalah tuan dari 9 naga suci, pemilik sejati pedang Tongtian milik kalian. Diala Yang Menerima Pangormatan kita. Pelindung sebenarnya Dacia. Selama dia ada, hanyalah prajurit kecil yang maju ke medan perang. Bahkan jika aku kalah. Acute à Cangentar Sedikit Pain. Chen Fan macam apa ini? Apa kau benar-benar Dewa Beimi yang naik ke kapal? Deva, benar. Zat Chen Fan mengobatiku tadi. Aku benar-benar merasakan kekuatan dewa darinya. Ini mustahil. Huang Feng, jangan sebarkan kebohongan. Tentu saja ini mustahil. Kalian kira aku anak orang kaya bodoh? Sudah kulakukan investigasi. Keluarga Huang Po takkan binasa. Kau menghilang 6 tahun. Sekarang tiba-tiba muncul. Bahkan jika ku beri 60 atau 600 tahun. Mustahil kau punya kekuatan dewa. Memang bukan 600 tahun. TAPI. Aku Chen Fan telah melintasi 10.000 tahun untuk kembali ke Zipengtian. Sudah saatnya mengakhiri ini. Kesabaranku sudah habis. Jika tak mau tunduk, bersiaplah mati. Tidak. Ini mustahil. Angkurkan. Apa orang tuamu tidak mengajarkanmu merampas milik orang untuk diri sendiri? Sungguh tidak sopan. Ini mustahil. Aku ini setengah dewa. Mana mungkin kau bisa menangkapku? Ini sama sekali tak mungkin. Praktisi Daxia. Level tertinggi hanyalah setengah dewa. Bahkan jika kau memberontak, tetap setengah dewa. Suamiku seharusnya masih bisa melawanmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku setengah dewa, karena Zipeng Realm hanya punya setengah dewa. Sedangkan dia setengah dewa, karena mengandalkan aura dewa melimpah di Tongtian Realm. Potensi maksimal tetap setengah dewa. Tubuhmu sudah pulih. Ambil kembali pedang Tongtian ini, barulah rohku benar-benar kembali. Aku Kaisar Langit. Mohon kasihanilah, jangan hancurkan dunia sekitar. Hentikan pembunuhan. Suara apa ini? Masih ada yang berlagak misterius di sisi luar sekarang. Suara ini penuh resonansi ilahi. Bahkan langit pun memohon ampun. Dia benar-benar dewa. APA, keluarga Shangguan kami ternyata selama ini melawan sang dewa. Chen Fan, Yuken, Raja Abadi Utara. Aku salah, kumohon maafkan aku. Keluarga Shangguan kami sudah membayar harga yang sangat mahal. Sebagai sosok agung, sebagai dewa abadi, berilah aku kesempatan bertobat. Belea? Raja Abadi. Raja Abadi, aku bersalah. Akan jadi pelayanmu, kumohon pengampunan dewa. Apa yang harus dilakukan nenek? Kau seharusnya paham. Bawa mereka pergi. Ampun dewa. Raja Abadi. Raja Abadi. Kasihanilah kami, dewa. Raja Abadi. Raja Abadi. Yang mulia nenek moyang, bukankah sudah saatnya umumkan penerus keluarga Ye? Benar. Benar, sudah waktunya diumumkan. Ku umumkan penerus keluarga Yi Xiao. Baik. Terima kasih, Nenek. Akan kukelola keluarga Ye dengan baik. Kini kuajukan lamaran resmi ke keluarga Ye. Apakah kalian setuju? Zetuyo. Tentu setuju. Hahaha. Xiao, kau banyak menderita selama ini. Resmi ku minum kau hari ini. Maukah kau menikah denganku? Aku belum yakin. Jangan kira aku milik hanya karena hubungan kita. Kau tak benar-benar mengenalku. Xiao, banyak yang kualami selama ini melebihi bayanganmu. Kau menunggu 6 tahun. Tahukah kau berapa tahun kekari? Berapa tahun?
Aku melihatnya. Aku melihat semuanya. Tak kusangka selama 10.000 tahun, kau tak pernah berhenti mencari, meski nyaris tewas, meski telah jadi dewa abadi, tetap kembali terluka. Aku mencintai.